Bab 36. Panggilan telepon terhubung. Bu, aku kembali dan aku di luar rumah nenek. Buka pintunya, kata Taraf cemas. Taraf, kamu kembali. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak kembali? Taraf mendengar suara ibunya dari telepon, dan dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Meskipun dia terdengar kelelahan, setidaknya dia masih hidup. Tak lama kemudian, pintu akhirnya terbuka. Ketika Taraf melihat ibunya, dia tidak bisa mengendalikan diri. Dia memeluk ibunya dan mulai menangis. Setelah mereka menangis beberapa saat, mereka masuk ke dalam rumah. Ketika mereka melihat bahwa tidak ada orang lain di rumah, Taraf bertanya, "Bu, apa yang terjadi? Di mana ayah? Di mana kakek dan nenek? Di mana adikku? Pamanmu datang dan membawa kakek nenek dan saudara perempuanmu pergi. Ayahmu mengunci diri di kamar dan menolak untuk keluar. Taraf, bicaralah dengan ayahmu. Dia belum makan selama 2 hari. Jika ini terus berlanjut, tubuhnya tidak akan bisa menerimanya." Setelah Taraf memasuki ruangan dan melihat pria yang duduk di sana merokok, dia tidak bisa menghubungkan pria ini, yang rambutnya hampir memutih, dengan ayahnya. Saat itu, dia sangat bersemangat. Dia berasal dari daerah pedesaan, dan telah membuat sesuatu untuk dirinya sendiri di kota. Dia adalah orang dengan prospek paling banyak di keluarga, dan semua orang akan mengacungkan jempol setiap kali mereka melihatnya. Namun, pria di depannya ini tampak mati di dalam. Pria berusia 40-an ini sekarang tampak seperti berusia 60-an. "Ayah!" Taraf berseru, air mata mengalir di wajahnya. Ayahnya tidak menjawabnya. Dia masih memikirkan bisnisnya sendiri dan merokok. Setelah dia menyelesaikan satu, dia melanjutkan dengan yang lain. "Bu, apa yang terjadi? Bagaimana ayah menjadi seperti ini?" Taraf menoleh untuk melihat ibunya. Ayahmu ditipu. Rekannya mencuri semua uang perusahaan dan meninggalkan negara itu. Ayahmu adalah pemilik sah perusahaan, jadi namanya ada di semua pinjaman dan kwitansi. Selain dari bank, masih ada utang dari rentenir. Ayahmu tidak tahan dengan ini, jadi rambutnya memutih setiap malam. Dia sudah duduk di sini selama 2 hari. Mengapa? Kenapa ini terjadi? Kami baik-baik saja sebelumnya, bagaimana ini bisa terjadi? Taraf pingsan di atas kelompok itu, air mata mengalir di wajahnya tak terkendali. Beberapa bulan yang lalu, sebelum dia pergi, keluarganya masih damai dan harmonis. Ayahnya masih pria dengan semangat gigih seperti sebelumnya. Ibunya masih wanita parubaya yang suka mengomeli dia dan saudara perempuannya. Itu adalah keluarga yang sangat beruntung, jadi mengapa tiba-tiba hancur seperti ini? Laura Carton berlutut dan memeluk putrinya. Dia merasakan air mata menyengat sudut matanya, tetapi tidak jatuh. Itu karena dia terlalu banyak menangis selama beberapa hari terakhir. Dia tidak menyalahkan suaminya karena dia tahu suaminya telah banyak melahirkan. Dia hanya bisa menyalahkan para penipu itu karena terlalu pandai berbohong dan licik. "Taraf, kita tidak bisa melewati rintangan ini. Jika kita tidak ada lagi, kamu harus menjaga adikmu dengan baik. Kamu sudah dewasa sekarang jadi kamu harus bertanggung jawab untuk merawat adikmu, oke?" Laura berkata dia menggendong Taraf. Ketika Taraf mendengar apa yang dikatakan ibunya, hatinya bergetar dan dia berkata dengan cepat, "Bu, jangan lakukan hal bodoh, oke? Tolong." Laura terus berbicara seolah dia tidak mendengar permohonan putrinya. "Tapi kamu tidak perlu khawatir. Ayahmu dan aku menyimpan sejumlah uang untuk kalian berdua di tempat pamanmu. Meskipun tidak banyak, itu cukup bagimu untuk menjalani hidupmu tanpa khawatir. Bu, jangan lakukan hal bodoh. Pasti ada jalan, pasti ada." Laura melanjutkan, "Namun, kamu harus pindah ke suatu tempat mereka tidak dapat menemukanmu. Karena banyak dari debitur ini adalah rentenir, saya khawatir mereka akan mengancam keselamatan Anda dan saudara perempuan Anda. Bu, apakah ini akan selesai jika kita memberi mereka uang?" Taraf tiba-tiba teringat bahwa David adalah tuan muda Hotel Daun Emas, jadi dia harus dimuat. Selama dia mau meminjamkan uangnya, dia akan bisa menyelesaikan krisis keluarganya. Kemudian, dia perlahan akan membayarnya kembali. Jika dia tidak bisa, dia akan menjadi gundiknya atau bahkan istri kedua. Pada saat ini, bahkan jika David bukan pria muda yang tampan, bahkan jika dia pendek dan gemuk dan jelek seperti Hector, dia tidak akan ragu untuk bersamanya selama dia bisa membantunya menyelesaikan krisis keluarganya. Karena di dalam hatinya, tidak ada yang lebih penting dari keluarganya. "Kamu gadis bodoh, kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan membayar, tapi kita tidak mampu. Kami telah menemukan banyak metode. Kami menjual semua yang kami bisa dan meminjam dari semua orang, tetapi pada akhirnya, itu masih belum cukup." Bab 37. South River University, lebih dari 10.000 mahasiswa telah berkumpul di lapangan dengan tertib.
Pertunjukan bakat hari buruh akan segera dimulai. Pertama, Rektor Universitas memberikan sambutan. Kemudian, para siswa memulai penampilan mereka. Berbagai macam penampilan mulai dari menyanyi, menari, sandiwara, stand up, dan sulap ditampilkan di atas panggung. Namun, David tidak menonton pertunjukan di atas panggung saat ini. Sebaliknya, gurunya memanggilnya kembali ke kelas. Tentu saja, dia bukan satu-satunya yang menerima perawatan ini. Semua orang di kelas dipanggil kembali. Semua orang sedikit bingung. Guru berbicara pada saat ini. Ada keadaan darurat. Karena Ava sakit, dia tidak bisa naik ke atas panggung. Siapa di antara Anda yang tahu cara bermain piano? Tolong ganti dia. Anda tidak perlu menjadi baik, Anda hanya perlu menghadapinya. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Ava. Memang, pipi Ava yang awalnya kemerahan sekarang sangat pucat. Setelah menunggu beberapa saat, dia melanjutkan ketika tidak ada yang mengajukan diri. Jika ada yang menerima tugas ini, saya akan menyetujui cuti mereka di masa depan, apapun alasannya. Ketika guru mengatakan itu, beberapa dari mereka tergerak, tetapi bermain piano adalah sesuatu yang rumit. Tidak ada yang bisa tampil di atas panggung setelah hanya mempelajarinya selama beberapa hari. David pun tergerak. Dia ingin menerima tugas ini sehingga akan lebih mudah baginya untuk meminta cuti di masa depan. Dengan itu, ia menambahkan beberapa poin mewah untuk menambahkan keterampilan piano di kolom keterampilan. Setelah itu, ia menambahkan 10 poin mewah untuk meningkatkan keterampilan pianonya dari pemula hingga ahli. Segera, David merasakan banyak pengetahuan mengalir ke otaknya. Ketika David yakin, dia berdiri dan berkata, "Guru, biarkan saya mencoba." Setiap siswa memandang David dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka, termasuk 3 penembak lainnya, Ava, dan guru. David tahu cara bermain piano. Berhenti bercanda. Sepanjang masa kuliahnya, setiap kali ada istirahat, dia akan bekerja paruh waktu atau melamar pekerjaan paruh waktu. Bagaimana dia punya waktu untuk belajar bermain piano? Apa kamu tahu bagaimana caranya? Guru bertanya setelah ragu-ragu. Ya, saya mempelajarinya ketika saya bekerja sebagai pekerja paruh waktu. Bisakah kamu memainkan lagu yang lengkap? Guru bertanya lagi. Tentu saja. Baik-baik saja maka. Karena tidak ada orang lain yang menjadi sukarelawan, Anda harus mencobanya. Ingat, santai saja dan jangan membuat kesalahan. Pada saat ini, Dean berdiri dan berkata dengan ekspresi sedih di wajahnya, "Guru, saya juga tidak enak badan. Kita harus membiarkan David pergi sendirian." Dia tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri dengan David. Dia tidak akan percaya bahwa orang miskin seperti David akan tahu cara bermain piano bagaimanapun caranya. Bukankah lebih baik untuk keluar dari ini sejak dini dan duduk di bawah panggung untuk menonton David mempermalukan dirinya sendiri? Sendiri. Ketika para siswa di kelas melihat Dean berpura-pura kesakitan, mereka ingin tertawa. Secara alami, guru melihat ini juga. Namun, dia tidak mengekspos Dean. Sebaliknya, dia bertanya kepada David, "David, bisakah kamu melakukan ini sendirian?" Tentu saja, David menjawab. Dia tidak ingin Dean naik panggung bersamanya. Tidak ada artinya bekerja dengan seorang pria. Namun, dia merasa agak membosankan hanya bermain piano. Jadi, ia menghabiskan 30 poin boros lagi untuk meningkatkan penulisan lirik, komposisi lagu, dan keterampilan menyanyinya menjadi ahli. Sekarang, dia sudah siap. Masalah ini diselesaikan sehingga semua orang kembali ke lapangan untuk menonton pertunjukan. Sementara itu, David berdiri di belakang panggung menunggu gilirannya. Kota Kambing. Rumah Nenek Taraf. "Bu, Ayah, saya punya teman yang adalah tuan muda Hotel Daun Emas. Anda harus tahu hotel itu, kan? Ini adalah hotel bintang 8 dan juga merupakan hotel paling mewah dan mewah di Provinsi South River. Tempat itu bernilai banyak uang. Jika dia bersedia membantu kita, kita akan mampu melewati krisis ini." Taraf berusaha keras menenangkan orang tuanya. Selama masih ada harapan, mereka tidak akan menyerah. Ketika Ken Smith mendengar apa yang dikatakan putrinya, dia akhirnya berbalik dan menatap Taraf dan ibunya dengan mata yang tidak lagi tampak tak bernyawa. Sebagai seseorang yang berasal dari Provinsi Sungai Selatan yang juga merupakan bos besar yang dulunya memiliki kekayaan bersih ratusan juta, tentu dia akan tahu tentang Hotel Daun Emas.
Dia bahkan bertemu klien yang sangat penting di sana sebelumnya. Nilai pasar hotel itu setidaknya 15 miliar sekarang. Jika itu seperti yang dikatakan putrinya, ini mungkin bisa membantunya melewati masa sulit ini. Jika dia bisa membayar kembali uang yang terutang kepada rentenir dan bank dan mencabut larangan di perusahaannya, dia akan bisa kembali dengan kemampuannya. Jika ini mungkin, mengapa dia ingin menyerah pada keluarga bahagianya? Betulkah? Ken bertanya dengan suara serak. Ini adalah hal pertama yang dia katakan dalam 2 hari. Betulkah? Betulkah? Ketika Taraf melihat ayahnya akhirnya berbicara, dia berkata setelah menyeka air matanya. Ketika Laura melihat suaminya akhirnya berbicara, dia juga menghela nafas lega. Namun, bahkan jika dia memiliki kemampuan ini, mengapa dia membantu kita? Anda hanya teman sekelasnya. Kami membutuhkan sekitar 100 juta, bisakah Anda benar-benar membuatnya meminjamkan uang ini kepada Anda? Ken bertanya. 100 juta. Ketika Taraf mendengar nomor ini, dia bahkan lebih terkejut. Bab 38. Dia pikir keluarganya hanya berutang beberapa juta, jadi dengan status David yang super kaya, dia mungkin tidak peduli dengan angka ini. Namun, dia tidak berharap mereka berutang 100 juta. 100 juta. Bahkan jika David adalah anak yang sangat kaya, dapatkah dia mengambil begitu banyak uang sekaligus? Mungkin keluarganya bisa, tapi dia hanya seorang mahasiswa. Keluarganya tidak mengizinkannya mengambil begitu banyak uang untuk dipinjamkan kepada seseorang yang baru dikenalnya selama beberapa hari. Apa yang harus dia lakukan? Apa yang harus dia lakukan? Tidak, dia akhirnya memberikan harapan kepada orang tuanya, jadi dia tidak bisa membiarkan mereka mengetahui kebenarannya. Ayah, David akan meminjamkan uang kepadaku karena dia pacarku. Kami sudah bersama selama setengah tahun. Saya khawatir Anda akan mengatakan bahwa saya terlalu muda jadi itu sebabnya saya tidak berani memberi tahu Anda. Ken dan Laura terkejut. Secercah keraguan terakhir di hati mereka juga hilang. Mereka tidak merasa aneh bahwa putri mereka dapat menemukan pacar yang luar biasa. Mereka sangat percaya diri pada putri mereka. Namun, Ken memiliki pertanyaan lain di dalam hatinya. Apakah ini kebohongan yang dibuat putrinya untuk menghiburnya? Mungkin. Jadi, Ken berkata, telepon dia sekarang dan lihat apakah kamu bisa meminjam uang darinya. Hati Taraf menegang. Dia berkata, Ayah, aku akan meneleponnya besok. Kamu harus makan sesuatu, aku juga lapar. Petik 2. Sebagai seseorang yang telah berkecimpung di dunia bisnis selama bertahun-tahun, Ken memperhatikan perbedaan halus dalam perilaku putrinya. Seperti yang kuduga, Ken menghela napas. Ini hanya taktik menunda putrinya. Pada saat ini, Laura mengatakan sesuatu. Taraf, panggil dia. Jika kita bisa meminjam uang, maka ayahmu bisa mempersiapkannya. Jika kami tidak bisa, maka kami masih harus menyelesaikan Anda dan saudara perempuan Anda. Jika tidak, ayahmu dan aku tidak akan mati dengan tenang. Taraf tidak punya pilihan. Dia hanya bisa mengeluarkan teleponnya dan menelepon David setelah mencari nomornya. Meskipun dia sudah merasa putus asa, dia masih mengharapkan keajaiban. Universitas Sungai Selatan. David berada di belakang panggung menunggu gilirannya. Tiba-tiba, teleponnya berdering. Ketika dia mengeluarkan ponselnya untuk melihat, dia melihat bahwa itu dari Taraf. Kenapa cewek ini memanggilnya? Meski penasaran, dia tetap menjawab teleponnya. Halo, Nona Taraf Smith. Bolehkah aku membantumu? Di ujung telepon yang lain, ketika Ken mendengar David memanggil putrinya, Nona Taraf Smith, secercah harapan terakhirnya segera memudar. Tidak ada pria yang akan menyapa pacar mereka seperti itu. Namun, Taraf tidak peduli dengan detail sepele. David, apakah kamu bebas sekarang? Saya ingin memberitahu Anda sesuatu. David melihat jadwal dan melihat ada beberapa kelompok di depannya. Jadi, dia berjalan ke tempat yang lebih tenang. Apa yang sedang terjadi? David, aku ingin meminjam uang darimu. David tercengang. Meminjam uang. Bukankah keluarga cewek ini dimuat? Mengapa dia meminjam uang dari saya? Berapa banyak? Tanya David. 100 juta. Berapa banyak? David mengira dia salah dengar, jadi dia bertanya lagi. Saya ingin meminjam 100 juta. Mengapa kamu perlu meminjam begitu banyak uang? Tanya David. David, bisnis keluarga saya gagal, dan kami berhutang banyak uang kepada rentenir. Jika kita tidak membayar, keluarga kita akan hancur. Bisakah kamu menolongku? Saya pasti akan membayar Anda kembali perlahan. Petik 2. Taraf mulai terisak-isak di telepon. Rentenir. Itu adalah sesuatu yang akan menghancurkan hidupnya. Bayangan Taraf yang menolak isyarat Tuan Gomez untuk tidur dengannya muncul di otak David.
Jika dia menolak sekarang, setelah beberapa saat, cewek ini mungkin menjadi mainan orang-orang itu demi uang. Baiklah, dia hanya akan menganggap ini sebagai menyelamatkan seorang wanita muda yang telah mengambil langkah yang salah dalam hidup. Apakah 100 juta cukup? Tanya David. Bab 39. Apakah 100 juta cukup? Ini adalah kalimat paling menyentuh yang pernah Taraf dengar dalam hidupnya karena kalimat ini akan menarik keluarganya yang hampir jatuh ke jurang. Ken dan Laura melebarkan mata mereka dan saling memandang. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Pacar putri mereka sedikit tidak bisa dimengerti. 100 juta baginya bukanlah apa-apa. Ini adalah 100 juta. Keluarga mereka bahkan tidak dapat mengambil 100 juta bahkan ketika mereka berada di tahap paling makmur. Namun, bisakah dia mengeluarkannya begitu saja? Seseorang seperti ini adalah pacar putri mereka. Mereka sangat bahagia untuk putri mereka. Plus, jika dia akan mengeluarkan 100 juta untuk membantu putri mereka, maka itu berarti dia sangat menyukainya. Itu cukup. Itu cukup. Terima kasih, David. David ingin menangis sekarang. Dia sangat tegang sejak sore, dan sekarang, dia akhirnya bisa santai. Dia sangat ingin melampiaskannya sekarang. Beri aku nomor rekeningmu. Saya akan mentransfernya kepada Anda nanti. Suara David terdengar dari telepon. Oke, terima kasih banyak, David. Setelah Taraf menutup telepon, dia mengirim detail akunnya ke David. Kemudian, dia melihat orang tuanya menatapnya. Ibu, ayah, ada apa? Taraf, apakah David benar-benar pacarmu? Ya, jika tidak, dia tidak akan dengan santai meminjamkanku 100 juta bahkan jika dia dimuat, kan? Petik 2. Benar, kapan kamu membawanya pulang? Kami ingin berterima kasih padanya dengan benar. Kapanpun dia bebas. Dia sangat sibuk. Ketika dia bebas, kamu harus membawanya pulang agar kita bisa bertemu dengannya. Baiklah. Bagus. Ibu, pergi membuat makan malam. Saya lapar. Pada saat ini, nada robot terdengar dari telepon Taraf. Akun Anda yang diakhiri dengan XXXX telah menerima transfer dana sebesar 100 juta dolar. Mereka bertiga tercengang. Pada saat yang sama, mereka menghela nafas lega. Meskipun David berjanji akan meminjamkan uang kepada mereka, beban di dada mereka akan tetap ada sebelum uang itu benar-benar masuk ke rekening mereka. Sekarang setelah mereka mendapatkan uang, krisis keluarga mereka juga teratasi. Laura pergi untuk membuat makan malam dengan gembira. Ken juga berjalan keluar dari kamar yang dia tinggali selama 2 hari terakhir. Setelah dia minum susu, dia pergi mandi. Sementara itu, Taraf duduk di sofa di ruang tamu dan memikirkan apa yang terjadi hari itu. Dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada keluarganya jika dia tidak mendapatkan bantuan David. Orang tuanya mungkin disalahkan atas semua ini dan kemudian meninggalkan dunia ini. Kemudian, dia dan saudara perempuannya akan pindah ke suatu tempat tanpa keluarga dan menjalani kehidupan yang sepi. David menyelamatkan orang tuanya dan dia juga menyelamatkan dia dan saudara perempuannya. Selain itu, dia juga menyelamatkan keluarga yang akan dihancurkan ini. Jadi, dia telah mengambil keputusan. Mulai hari ini, dia hanya akan menjadi milik David. Selama David membutuhkannya, dia akan muncul. Ketika David tidak membutuhkannya, dia akan menghilang. Dia memutuskan untuk berada di sisi David terlepas dari apakah dia nyonya atau pelayannya, dia juga tidak keberatan bahkan jika dia harus bekerja sangat keras untuknya. Universitas Sungai Selatan. David masih menunggu gilirannya. Dia akan menjadi yang berikutnya. Jika dia tahu apa yang dipikirkan Taraf saat ini, dia pasti akan bingung. Dia hanya meminjamkannya 100 juta, jadi mengapa dia memberikan hidupnya padanya? Pada saat ini, suara keras pembawa acara bisa terdengar. Karena pemain berikutnya Ava Snowden sakit, kami akan meminta David Liddell bermain piano untuk kami selanjutnya. Setelah pembawa acara selesai berbicara, terjadi keributan di antara hadirin. Sial, kenapa itu David? Di mana Dewiku? Bagaimana mereka bisa menggantikannya? Hei, Daud, bisakah Anda menunjukkan kepada kami bagaimana Anda muntah darah hari itu? Saya ingin belajar dari Anda karena pacar saya akan segera putus dengan saya. Hahaha, iya, biarkan dia menunjukkan kepada kita bagaimana dia memuntahkan darah. Hahaha. Adegan itu sedikit kacau. Setelah David naik ke atas panggung, dia mendengar tawa para siswa di bawah panggung. Dia tidak peduli. Dia berjalan ke piano dan meraih mikrofon. Kemudian, dia berkata, "Guru, siswa, selamat malam, nama saya David Liddell. Malam ini, saya akan membawakan lagu yang saya tulis, berjudul, Boy. Saya harap Anda akan menyukai ini.
Petik 2. Dia duduk di depan piano dan meletakkan tangannya di atas tuts. Setelah menyusun ulang dirinya, tutorial tentang cara bermain piano muncul di otaknya. Seolah-olah dia telah berlatih ini berkali-kali. Jari-jarinya menari-nari di atas tuts. Musik yang berasal dari piano melayang ke telinga semua orang. Sial, tidak buruk. Dia terlihat seperti seorang profesional. David bahkan tahu cara bermain piano. Dia menyembunyikan ini dengan sangat baik. Bab 40. Kemudian, suara David memasuki telinga semua orang. Kembali ke masa ketika saya tidak tahu apa itu keraguan-raguan. Aku jatuh cinta padanya secara tidak sengaja. Saya pikir saya mengerti dia. Jadi itu sebabnya aku sangat mencintainya dengan hati-hati. Sepasang tangan yang berpegangan erat. Tidak melepaskan obsesi di hati dan masa depan kita. Aku tidak bisa melupakan cintamu. Tapi endingnya sangat sulit untuk diubah. Aku tidak bisa membuatmu tetap tinggal. Dan aku tidak seperti dia. Aku tidak bisa memberimu masa depan yang kamu dambakan. Anak laki-laki kekanak-kanakan, oh. Ayat pertama berakhir. Tempat dengan lebih dari 10.000 orang itu sunyi. Segera, ayat kedua datang. Saya membawa perawatan Anda kemana-mana. Dan aku hanya akan membukanya di tempat tanpa ada orang lain di sekitarnya. Aku ingin bertanya apakah kamu masih sedih sekarang. Seperti laut di bawah sinar matahari. Seperti warna yang aku lukis dengan hatiku. Aku akan membuatmu tersenyum dan memberimu keberanian. Aku tidak bisa melupakanmu. Lagu itu berakhir. Namun, venue masih sepi. Apakah mereka terkejut? Tentu saja. Tidak ada yang menyangka David akan menyanyikan lagu sedih seperti itu. Lirik, musik, pertunjukan, dan piano telah menembus jauh ke dalam hati semua orang. Orang-orang yang berbagi pengalaman serupa memiliki air mata di mata mereka. Sarah bersandar pada sahabatnya Sophie, wajahnya basah oleh air mata. Lagu David adalah tentang masa lalu mereka. Kau dan aku dalam lagu itu adalah David dan dia. Sophie memandang sahabatnya dalam pelukannya dan menghela nafas dalam hatinya. Dia adalah pria yang luar biasa dan setia, tetapi dia mencampakkannya karena bajingan. Dia ditakdirkan untuk tidak pantas untuknya. Ava duduk di bawah panggung, menatap David di atas panggung dengan tatapan kosong. Pria ini telah menjadi teman sekelasnya selama 3 tahun dan sepertinya dia tidak mengenalnya sama sekali. Penulisan lirik, nyanyian, dan bahkan komposisi lagunya berkualitas tinggi. Yang paling penting adalah dia pernah mengalaminya sendiri, jadi begitulah cara dia menulis lirik yang begitu menyentuh. Pria luar biasa itu seperti kunang-kunang di malam hari. Dia akan selalu menarik perhatian. Ava bertanya-tanya apakah David terpicu setelah putus, yang menyebabkan dia menunjukkan sisi rahasianya. Berapa banyak rahasia yang dia miliki? Ava semakin penasaran. Sementara itu, Amelia merasa sedikit down. Dia tidak terkejut bahwa David sangat luar biasa. Sungguh lelucon, apakah orang-orang hebat seperti ini tidak memiliki budaya? Namun, bukankah David mengatakan dia ingin tetap low profile? Apakah ini menjaga profil rendah? Hebat, dia akan memiliki banyak pesaing sekarang. Amelia tidak peduli dengan yang lain, namun, dia merasa terancam oleh Ava, yang satu kelas dengan David. Tidak, dia harus segera menjatuhkan David sebelum semua orang mengetahui situasi David yang sebenarnya. Jika tidak, dia akan kehilangan pria yang begitu baik. Para guru musik di universitas sekarang memandang David seperti mereka sedang melihat harta yang berharga. Mereka tidak menemukan siswa dengan begitu banyak bakat musik. Tidak diketahui siapa yang bertepuk tangan lebih dulu. Kemudian, satu demi satu, lebih dari 10.000 orang mulai bertepuk tangan dengan gemuruh dalam sekejap. David berdiri dan membungkuk pada penonton sebelum meninggalkan panggung. Malam ini, dia ditakdirkan untuk menjadi pria yang paling menarik perhatian. Bab selanjutnya. Bab 41. Kota Danau. Ini adalah kota di tepi laut. Dibandingkan dengan River City, yang berada di pedalaman, itu jauh lebih maju dalam setiap aspek lainnya. Pada saat ini, David sedang mengistirahatkan matanya pada pesawat yang terbang dari River City ke Lake City. Di belakangnya ada seorang pramugari tampan dan tinggi yang sedang memijat bahunya. Dia sedang duduk di kelas 1 yang super mewah. Dia tidak hanya memiliki kamar sendiri dan semua jenis makanan terbaik di dunia, tetapi dia juga bahkan ditugaskan seorang pramugari untuk melayaninya secara pribadi. Karena layanannya sangat baik, tentu saja, harganya juga sangat tinggi. Itu 50 kali lipat dari harga kelas ekonomi. Ini bukan sesuatu yang bisa dinikmati orang normal. Tuan Liddell, apakah Anda membutuhkan makanan atau minuman?
Jen Blow bertanya sambil memijat bahu David. Dia telah memijat David selama 1 jam. Tangannya kesakitan sekarang, tetapi karena David tidak memintanya untuk berhenti, dia tidak berani berhenti. Sebaliknya, dia hanya bisa bertanya apakah David ingin makan sesuatu. Jen adalah seorang pramugari di kelas 1 super mewah maskapai ini. Pramugari di sini tidak sama dengan pramugari di kelas bisnis atau kelas ekonomi. Karena mereka melayani para tamu secara pribadi kelas 1, pekerjaannya mudah, dan gaji mereka jauh lebih tinggi daripada gaji 2 pramugari kabin lainnya. Pekerjaan ini memiliki tuntutan yang sangat tinggi pada mereka dalam semua aspek. Lagi pula, mereka yang bisa duduk di kelas 1 yang super mewah jelas merupakan orang kaya baru. Dia telah bertanggung jawab atas kabin ini selama kurang dari sebulan. Pramugari terakhir yang bertanggung jawab atas kabin ini berhasil menangkap seorang pria kaya dan kemudian mengundurkan diri untuk menjalani kehidupan seorang istri kaya. Omset pekerjaan mereka sangat tinggi karena Anda tidak pernah tahu kapan salah satu rekan mereka akan pergi dengan orang kaya. Oleh karena itu, ada juga banyak personel cadangan, dan setiap hari mereka berharap untuk bekerja di pesawat. Begitu mereka memasuki kelas pelatihan, mereka akan menandatangani kontrak kerja jangka panjang. Jika mereka mengundurkan diri, mereka akan kehilangan banyak uang yang sebesar biaya yang diinvestasikan perusahaan untuk melatih mereka. Meski begitu, masih banyak pramugari yang mengundurkan diri setiap tahun. Setelah mereka mengundurkan diri, beberapa dari mereka memiliki kehidupan yang baik, dan yang lain, tidak begitu banyak. Jen tidak pernah berpikir untuk berkencan dengan pria kaya manapun, dia hanya ingin menghargai pekerjaan ini. Tuan Liddell. Jen memanggil lagi ketika David tidak menjawab. David sedang tidur nyenyak saat ini. Tuan Liddell. Jen terus memanggil. David masih tidak menjawab. Ketika Jen menyadari bahwa David telah tertidur, dia menghela nafas lega dan berhenti memijat. Kemudian, dia dengan lembut menutup pintu dan berjalan keluar. Setengah jam kemudian, Tuan Liddell, suara Jen muncul di sebelah telinga David lagi. David perlahan terbangun. Tuan Liddell, kita sudah sampai di Lake City. Hah? Begitu cepat? David bertanya sambil menguap. Tuan Liddell, Anda sudah tidur lebih dari 1 jam. Terima kasih, Nona Blow, kata David. Sama-sama, Tuan Liddell. Ini yang harus kita lakukan. David bangkit dan menggerakkan tubuhnya sebelum turun dari pesawat. Selain ponselnya, dia tidak membawa apa-apa lagi. Setelah dia berjalan keluar dari bandara, David berdiri di pinggir jalan di depan bandara. Sebelum dia naik ke pesawat, dia menelepon Huff. Huff bilang dia akan datang menjemputnya, tapi untuk beberapa alasan, dia belum datang. Setelah sekitar 10 menit, sebuah suara yang familiar terdengar dari belakangnya. Tuan Liddell. David menoleh untuk melihat ke atas dan melihat bahwa pramugari, Jen, yang memijatnya di pesawat. Pada saat ini, Jen mengenakan seragamnya dan memegang koper kecil. Nona Blow, halo, jawab David. Tuan Liddell, apakah Anda menunggu teman Anda? Jen bertanya. Aku akan memanggil taksi. David memang berencana untuk memanggil taksi untuk pergi ke perusahaan Huff. Panggil taksi. Jen penasaran. Seseorang yang mampu duduk di kelas 1 yang super mewah memanggil taksi. Kebetulan sekali. Aku akan memanggil taksi untuk pergi ke hotel. Kemana Anda akan pergi, Tuan Liddell? Apa kau mau carpool? Tanya Jen. Ketika David hendak mengatakan tidak, dia mendengar suara lain. Jen, apakah dia pacarmu? Seorang pramugari yang beberapa tahun lebih tua dari Jen berjalan dengan kopernya. Tolong jangan salah paham, Mes. Jenkins, ini Liddell. Dia berada di kabin yang menjadi tanggung jawab saya barusan, Jen menjelaskan. Jen, kamu harus tetap membuka mata ketika kamu mencari seorang pria. Beberapa orang hanya suka berpura-pura menjadi kaya dan terbang di kelas 1 untuk menipu kamu pendatang baru. Beberapa gadis di kru kami telah tertipu. Nona Jenkins, ini tidak seperti yang Anda pikirkan. Aku tahu, anak muda sepertimu selalu menginginkan pria tampan sebagai pacarmu. Ketika kamu sedikit lebih tua, kamu akan tahu bahwa ketampanan tidak dapat membayar tagihan. Kamu harus menemukan seseorang yang praktis, yang baik padamu, dan juga punya uang. Percayalah, aku tidak akan berbohong padamu. David melirik Mes Jenkins, yang wajahnya ditutupi riasan tebal. Apakah wanita ini sakit di kepalanya? Atau apakah dia mengalami menopause? Bab 42. Saya hanya menunggu mobil saya di sini, bagaimana saya menyinggung Anda? Saat dia hendak mengatakan itu, berbunyi. Sebuah Range Rover berhenti di depan ketiganya. Pacarku ada di sini. Jen, apakah Anda membutuhkan kami untuk mengirim Anda ke tujuan Anda? Mes Jenkins bertanya dengan shock.
Pada saat ini, pintu terbuka. Mereka melihat seseorang keluar dari mobil. Ketika David melihat pacar Mes, Jenkins, dia tidak ingin membalas lagi. Pria ini tingginya hanya 160 cm dan beratnya sekitar 108 kg. Dia bahkan bisa bersaing dengan Tuan Gomez dari perusahaan hiburan itu dalam hal penampilan. Ditambah lagi, dia juga botak, jadi David mengira dia mungkin berusia sekitar 40 hingga 50 tahun. Tidak heran dia segera mulai memanggang Jen begitu dia sampai di sini, dia pasti cemburu pada Jen. Tidak apa-apa, Nona Jenkins. Kita bisa memanggil mobil saja, kata Jen. Bukankah dia di kelas 1 barusan? Kenapa dia harus memanggil mobil? Jen, jangan bilang aku tidak mengingatkanmu saat kamu dibohongi. Pada saat ini, mereka bisa mendengar gemuruh. Lihat, mobil itu sangat cantik. Sial, mobil sport yang keren. Aku bahkan bermimpi memilikinya. Kemudian, dua mobil sport mencolok berhenti di belakang Range Rover. Huff turun dari mobil ketika pintu terbuka. Kemudian, dia berjalan langsung ke David. Dev, maafkan aku terlambat. Aku harus mengurus sesuatu. Ini kunci mobilmu. Setelah Huff selesai berbicara, dia melemparkan kunci ke David. Setelah David mengambil kunci, dia memeluk Huff. Tidak apa-apa, Huff. Saya merasa malu karena meminta Anda untuk meluangkan waktu dalam jadwal sibuk Anda untuk menjemput saya. Baiklah, jangan bertukar sapa lagi. Pergi melihat mobil Anda. Mobil ini telah melaju kurang dari 300 km dalam 3 tahun jadi tidak ada bedanya dengan yang baru. Huff meletakkan tangannya di bahu David dan berkata. David berjalan ke Bugatti Veyron-nya dan mengulurkan tangan untuk menyentuh mobil. Itu bagus dan rasanya bahkan lebih baik daripada tubuh wanita. Ini sangat keren. Sangat bergaya. Dia pasti akan membutakan para bajingan itu jika dia membawa ini kembali ke universitas. Mobil ini bagus sekali. Saya sangat menyukainya. Bagus. Ayo, masuk ke mobil. Aku akan membawamu ke suatu tempat untuk menyambutmu dengan baik. Aku hanya akan mengikuti pengaturanmu hari ini. Pada saat ini, seseorang keluar dari mobil yang diparkir di belakang tetapi sama-sama mencolok. Pria itu berjalan di depan Huff dan menyerahkan satu set kunci. Green, ini kunci mobilmu. Lenny, kamu harus memanggil mobil untuk kembali ke perusahaan, kata Huff. Oke, Tuan Green. David berdiri di samping Bugatti Veyron dan hendak masuk ke mobil. Tiba-tiba, dia melihat Jen berdiri di pinggir jalan, tercengang. Nona Blau, kamu mau kemana? Apa kau ingin aku mengantarmu? David bertanya pada Jen. Tidak apa-apa, Tuan Liddell, saya tidak ingin merepotkan Anda. Aku akan memanggil taksi saja, jawab Jen. Masuk. Kata David dan masuk ke kursi pengemudi Bugatti Veyron. Jen ragu-ragu dan berjalan ke mobil sebelum masuk ke kursi penumpang. Setelah David masuk ke mobil, dia menelepon Huff, yang ada di mobil di belakangnya, dan berkata dia ingin mengirim seseorang ke suatu tempat. Karena tujuan Jen sedang dalam perjalanan, Huff pergi di depan untuk memimpin David. Kedua mobil sport super keren itu menghilang dari bandara dengan suara gemuruh pelan. Mes. Jenkins melihat mobil sport yang melaju pergi dan ekspresinya menjadi sedikit tidak menyenangkan. Itu karena tamparan di wajahnya ini datang terlalu cepat dan dia belum punya waktu untuk bereaksi. Ketika dia melihat pacar jutawannya yang dia banggakan sekarang, dia tiba-tiba merasa bahwa dia tidak lagi hebat. Dari kejauhan, beberapa pramugari lain melihat apa yang terjadi. Apakah kalian melihat itu? Jen masuk ke mobil sport itu. Apakah kalian mengambil gambar? Pergi mencari mobil itu. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Saya melakukannya dan saya sedang mencari sekarang. Astaga, ini Bugatti Veyron edisi terbatas terbaru. Hanya ada 8 di dunia dan harga pasarnya adalah 60 juta. Petik 2. Apa, 60 juta? Itu terlalu banyak. Ada yang lebih konyol lagi. Itu harga 3 tahun lalu, sekarang naik jadi 80 juta. Astaga, Jen baru mulai sebulan yang lalu. Bagaimana dia bisa bertemu dengan pria kaya yang begitu muda, tampan, dan kaya? Kenapa aku tidak bisa bertemu orang seperti itu? Bab 43. Setelah David mengantar Jen ke hotel tempat dia tinggal, dia mengikuti Huff ke Lake Heart Club. Lake Heart Club adalah klub kelas atas di Lake City dan dibangun di tengah danau buatan manusia. Selain pemandangan yang indah, ada semua jenis permainan untuk orang kaya, termasuk lapangan golf dan arena pacuan kuda. Huff membawa David ke lapangan golf. 7 hingga 8 orang berusia 20-an atau 30-an sedang mengobrol di ruang tunggu. Bahkan ada seorang pria dan seorang wanita bermain golf di luar.
Pria itu memeluk wanita itu dari belakang sementara tangannya memegang lengan wanita itu seperti dia mengajarinya. Biarkan saya memperkenalkan kalian semua. Ini teman saya, David Liddell. Dia sedang belajar di South River University, Huff mengatakan kepada orang-orang di ruang tunggu. Kemudian, dia berkata kepada David, Dev, ini adalah anggota SCC. Orang-orang yang duduk melirik David dan tidak memperhatikannya. Dia terlalu muda. Green, kamu bertanya kepada kami di sini hanya untuk memperkenalkan kami kepada David ini. Seorang pria muda yang terlihat berusia sekitar 24 atau 25 tahun bertanya. Namanya Andy Lewis, dan dia juga anggota tingkat menengah dari SCC seperti Huff. Ada tingkatan yang berbeda di SCC. Semakin tinggi tingkat Anda, semakin kuat Anda. Jadi, anggota tingkat rendah tidak akan berani berbicara kembali dengan anggota tingkat tinggi. Namun, karena dia berada di tingkat yang sama dengan Huff, dia tidak perlu sopan dengannya. Dia akan mengatakan apapun yang muncul di benaknya. Selain itu, Huff adalah pengusaha yang halus dan licin, jadi dia lebih santai. Andy, aku menelepon kalian di sini hari ini untuk menjadi saksi saya. Saya akan menggunakan hak istimewa saya sebagai anggota tingkat menengah untuk mengundang David ke SCC. Orang-orang yang duduk di sana terkejut ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Huff dan mereka menatap David. Siapapun yang bisa membuat Huff menggunakan hak anggota tingkat menengahnya jelas bukan seseorang yang biasa. Seseorang harus tahu bahwa anggota tingkat menengah hanya dapat mengundang satu orang untuk bergabung dengan klub, jadi sumber dayanya sangat berharga. Bahkan ada orang yang mengusulkan untuk membelinya dengan puluhan juta tetapi masih tidak bisa mendapatkannya. Sekarang, Huff memberikan satu-satunya undangannya kepada pemuda ini di depannya. Siapa anak ini? Pada saat ini, seorang pria berusia 30-an berkata, karena Green menggunakan hak istimewanya sebagai anggota tingkat menengah, maka David akan menjadi anggota SCC mulai sekarang. Ayo, David, simpan kontak saya dan kirimkan saya ide Anda. Saya akan melaporkan ini ke kantor pusat dan 3 hari kemudian, Anda akan mendapatkan lencana Anda. Saya juga akan mengirimkan pengenalan singkat SCC. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan teleponnya dan bertukar detail kontak dengan David. David bingung. Dia tidak tahu apa itu SCC dan apa yang akan dia dapatkan jika dia bergabung. Namun, karena Huff menyuruhnya masuk, maka dia akan melakukannya. Setelah mereka bertukar kontak, David mengiriminya ide dan juga menerima dokumen. David membukanya dan melihat dari dekat. Tampaknya SCC hanyalah akronim, dan nama lengkapnya adalah Springfield Car Club. Markas besar mereka berada di Springfield, dan mereka memiliki banyak cabang di banyak kota tingkat pertama. David memandang daftar kota dan melihat bahwa Lake City adalah salah satunya. Namun, kota-kota ini adalah semua di selatan dan tidak ada di utara. Ketika SCC pertama kali didirikan, itu dimaksudkan untuk membuat hidup lebih mudah bagi orang-orang yang terobsesi dengan mobil dan balapan dengan menawarkan tempat bagi mereka untuk berkumpul. Perlahan tapi pasti, itu berkembang menjadi organisasi yang sangat ketat sekarang. Ini adalah lingkaran atas kelas atas. Tidak hanya mereka bisa berkumpul untuk bersenang-senang, berlomba, menunggang kuda, dan golf, mereka bahkan bisa duduk bersama dan berbicara bisnis sehingga mereka dapat saling membantu satu sama lain untuk mencapai situasi win-win di mana mereka dapat berbagi rampasan. Banyak orang baru dan kekayaan Novel sangat ingin memasuki lingkaran ini untuk mengenal beberapa elit tetapi tidak memiliki cara untuk melakukannya. Ini bukan tempat yang bisa mereka dapatkan hanya karena mereka punya uang. Persyaratannya ketat, dan mereka harus memenuhi ketiganya. Pertama, itu memiliki mobil sport senilai puluhan juta, yang tidak sulit. Bab 44. Kedua, individu harus memiliki aset lebih dari $1 miliar, atau keluarga di belakang mereka harus memiliki aset lebih dari $10 miliar. Ini juga tidak terlalu sulit. Akhirnya, mereka perlu direkomendasikan oleh anggota dengan tingkat menengah ke atas. Ini adalah persyaratan tersulit, dan jika seseorang memberikan undangan, para pemula itu pasti akan memperjuangkannya. Tentu saja, di permukaan, kuota tidak dapat ditukar dengan uang, tetapi Anda tidak pernah tahu apa yang terjadi di balik pintu tertutup. Ada 4 tingkatan untuk anggota SCC. Anggota biasa, anggota tingkat menengah, anggota tingkat tinggi, dan anggota inti. Anggota biasa tidak akan memiliki hak untuk merekomendasikan. Seorang anggota tingkat menengah memiliki 1 undangan, sedangkan anggota tingkat tinggi memiliki 3 undangan. Sementara itu, seorang anggota inti tidak memiliki batasan.
Yang bisa menjadi anggota inti SCC adalah orang-orang super besar yang juga bertindak sebagai pengurus SCC. Mereka harus memberikan beberapa kontribusi ke SCC jika mereka ingin naik satu tingkat. SCC akan menyelenggarakan banyak kompetisi atau pertemuan balap setiap tahun untuk meningkatkan kohesi semua orang. Setelah David melihat ini, dia pikir Huff cukup perhatian, jadi dia pikir dia harus mengenal Huff lebih banyak. Jika Huff tidak membawanya ke lingkaran ini, dia tidak akan pernah belajar tentang tempat semacam ini, dan dia tidak akan punya tempat untuk menghabiskan uangnya yang sangat banyak. David tidak tahu alasan mengapa Huff menghabiskan satu-satunya undangan untuk membawanya ke klub ini adalah karena Bill mengatakan kepadanya bahwa jika David dapat mengeluarkan 20 miliar untuk membeli Golden Leaf Hotel, maka dia harus menjadi anak yang berhubungan langsung dengan itu. Keluarga bangsawan bersembunyi. Huff belum pernah bertemu siapapun dari keluarga bangsawan yang tersembunyi sebelumnya. Dia mungkin telah bertemu satu tetapi tidak tahu. Orang-orang itu sangat misterius, dan mereka selalu bersembunyi di balik layar. Tentu saja, Huff tidak akan pelit jika bisa mengenal orang seperti ini. Dev, kamu masih perlu menunjukkan bukti propertimu. Tidak perlu untuk itu. Saya menjual Golden Leaf Hotel di River City kepada Dev beberapa hari yang lalu. Dia memiliki 100% saham sekarang, kata Huff. Orang-orang yang hadir semua terkejut ketika mereka mendengar itu. Golden Leaf Hotel Bintang 8 sangat terkenal. Dia akan membutuhkan sekitar 20 miliar jika dia ingin membelinya. Jika dia bisa menghabiskan 20 miliar untuk sebuah hotel, itu berarti asetnya di atas 50 miliar. Tampaknya keluarga David tidak lemah sama sekali. Dev, apakah keluargamu berbisnis hotel? Tanya Andy. Dia merasa bahwa jika David bisa membeli Golden Leaf Hotel, itu berarti keluarganya ada di industri ini. Dia hanya membelinya agar dia bisa memonopoli di Lake City, jika tidak, siapa yang akan menghabiskan 20 miliar untuk membeli hotel? Pada saat ini, dia tidak memandang rendah David lagi. Sebaliknya, dia bahkan ingin mengenal dia. Tidak, saya hanya berpikir makanan di sana sesuai dengan keinginan saya dan dekat dengan universitas saya, jadi saya membelinya, jawab David. Apa sih? Selain Huff, semua orang yang hadir menatap David dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Dia membeli hotel bintang 8 seharga 20 miliar karena makanannya sesuai dengan keinginannya. Itu 20 miliar, bukan 2 juta. Orang-orang di sini semuanya adalah anggota lama SCC. Meskipun kebanyakan dari mereka adalah anggota biasa, mereka tidak sama dengan para pemula di luar sana. Namun, mereka belum pernah melihat orang yang akan menghabiskan 20 miliar hanya untuk memenuhi keinginannya akan makanan enak. Hehe, Dev, kamu lucu, kata Andy sambil terkekeh. David mengangkat bahu dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Tidak ada di antara kalian yang akan mempercayaiku bahkan jika aku mengatakan yang sebenarnya. Bab 45. Tak lama kemudian prosedur yang dibutuhkan David untuk bergabung dengan SCC pun selesai. Dia sekarang adalah anggota normal SCC. Kenyataannya, selama dia dirujuk oleh orang lain di SCC, prosedurnya hanya formalitas karena tidak ada yang akan menyia-nyiakan kuota mereka untuk merekomendasikan seseorang yang tidak memenuhi persyaratan. Ini akan memakan waktu 3 hari untuk lencana SCC yang akan diposting dari markas. David merasa agak terlalu rendah untuk menjadi anggota normal, tetapi pengantar mengatakan bahwa dia perlu memberikan beberapa kontribusi untuk SCC sebelum dia dapat menilai kemampuannya. Apa kontribusinya? Tidak disebutkan. Oleh karena itu, David bertanya, Huff, kontribusi apa yang harus saya berikan untuk meningkatkan diri saya menjadi anggota tingkat menengah? Apakah Anda ingin meningkatkan saat Anda bergabung? Petik 2. Saya hanya bertanya. Pengantar tidak menyatakan apa yang dianggap sebagai kontribusi. Sebenarnya, cukup mudah untuk meningkatkan dari anggota biasa menjadi anggota tingkat menengah. Setiap kali ada aktivitas, Anda dapat mencoba melakukan sesuatu yang ada dalam kekuatan Anda. Anda akan dapat meningkatkan ke tingkat menengah setelah Anda bekerja selama beberapa tahun. Petik 2. Apakah ada cara lain? Cara termudah dan tercepat adalah dengan menyumbang 1 miliar, kemudian, Anda akan secara otomatis ditingkatkan ke tingkat menengah. Saya dapat meningkatkan hanya dengan menyumbangkan 1 miliar dolar. David sangat senang. Dia masih khawatir karena dia tidak tahu kemana harus membelanjakan uangnya. Dia hanya memiliki 100 poin mewah yang tersisa. Poin mewah itu sangat kuat. Dia perlu menabung lebih banyak jika ada keadaan darurat. Bagaimana jika saya ingin meningkatkan ke tingkat tinggi? Bisakah saya menyumbang? Berapa yang harus saya sumbangkan? Dev, apakah kamu benar-benar berencana untuk menyumbang? Ini tidak perlu.
Anda hanya akan mendapatkan sedikit lebih banyak hak istimewa dengan tingkat yang lebih tinggi. Tidak ada gunanya menghabiskan begitu banyak uang. Aku rasa ini, apapun yang bisa diselesaikan dengan uang sama sekali bukan masalah. David berkata dengan shock. Ketika semua orang mendengar itu, mereka mengira bahwa David benar. Dia sangat mendominasi. Dev, kamu harus menyumbang 1 miliar untuk meningkatkan dari normal ke tingkat menengah. Namun, jika Anda ingin meningkatkan ke tingkat tinggi dari tingkat menengah, jumlahnya akan 10 kali lipat, dan Anda harus menyumbang 10 miliar. Apakah kamu masih ingin melakukannya? Tentu. Betulkah? Iya. Akhirnya, David menghabiskan 11 miliar untuk menjadi anggota tingkat tinggi SCC. Pada saat ini, selain dari anggota lain, bahkan Huff bertanya-tanya apakah David tidak benar. Bahkan jika Anda adalah pewaris keluarga aristokrat yang tersembunyi, ini masih 11 miliar. Banyak perusahaan yang terdaftar bahkan tidak sepadan dengan uang ini. Tidak lebih dari setengah dari orang yang hadir dapat mengambil 10 miliar. Bahkan jika mereka bisa, mereka akan mengosongkan aset keluarga mereka. Huff adalah yang terkaya di antara mereka dan 11 miliar adalah sekitar 1/5 dari asetnya. Namun, ia hanya akan menggunakan uangnya untuk berinvestasi dalam proyek atau aset tetap. Akan sangat sulit baginya jika dia mengambil 10 miliar sekarang. Berapa banyak orang di dunia ini yang masih bekerja keras dengan gaji ribuan dolar? Bukankah menyenangkan menyimpan 11 miliar dan membelanjakannya untuk dirinya sendiri? Ini tidak bisa dimengerti. Semua orang mengira David gila. Hanya David sendiri yang diam-diam senang bahwa dia telah menambahkan 110 poin mewah lainnya. Ketika geng itu memeras otak mereka untuk mencoba mendekati David dan menjalin hubungan dengannya, suara bingung dan putus asa seorang pria datang dari tempat di mana orang bisa berlatih golf. Tamparan. Kamu jalang, apakah aku memberimu izin untuk melakukan itu? Kemudian, mereka bisa mendengar isak tangis seorang wanita. Beberapa dari mereka pergi dan menarik pria itu kembali. Pria yang ditarik ke belakang masih meneriaki wanita itu saat dia berjalan. Apakah kamu percaya bahwa aku akan menghancurkan reputasimu besok? Wanita itu juga mengikuti di belakangnya. David merasa bahwa wanita ini sedikit akrab. Next. Bab 46. Bukankah itu selebriti Mary Ken? Beberapa hari yang lalu, dia mendengar Tuan Gomez mengatakan bahwa dia ingin meminta Mary untuk berperan sebagai pemeran utama wanita pendukung I dalam filmnya dan menjadikan Taraf sebagai pemeran utama wanita. Namun, Taraf menolaknya. David tidak menyangka akan melihat selebritas ini secepat ini. Namun, dia tidak seterang dan secantik dia di televisi. Pipi kirinya sedikit merah dan bengkak. Mungkin dari tamparan tadi, yang bahkan bisa didengar David dari tempatnya duduk. David menyukai Mary saat itu. Dia berada di banyak acara televisi dan film, dan dia dianggap sebagai penakluk gag. Saat itu, David adalah salah satu penggemarnya. Melihat Dewi yang dulu dia sembah sekarang, David sudah tidak tertarik lagi. Memang, para dewi yang terlihat begitu cantik dan keren bagi orang miskin hanyalah mainan bagi orang-orang besar itu. Dia dimanfaatkan, ditampar, dan dia masih harus mengikuti di belakangnya dengan patuh. Tanpa sepengetahuannya, saat ini, David juga merupakan orang yang hebat di mata orang lain. Mary mengangkat tangan kirinya untuk menyentuh wajahnya yang sedikit merah dan bengkak saat dia terisak pelan. Dia merasa dirugikan. Baru saja, pria itu menyentuh bagian bawah dan dadanya. Dia hanya mencoba menghentikannya, tetapi dia ditampar. Namun, dia tidak berani pergi karena agennya mengatakan kepadanya bahwa jika dia membuat marah orang-orang ini, masa depannya akan hancur. Tidak hanya dia akan selesai, tetapi perusahaan di belakangnya juga akan selesai. Jadi, dia hanya bisa tinggal di sini dan melihat apakah dia bisa memadamkan amarahnya. John, bisakah kamu menghentikan ini? Huff berkata dengan alis berkerut. Green, hindari ini. Aku hanya menyentuhnya beberapa kali dan dia berpura-pura tidak bersalah. Dengar, Mary, jika kamu tidak mandi dan menungguku malam ini, aku akan merusak reputasimu besok. Maaf, York, kata Mary lembut. Maaf, apa yang bisa saya lakukan dengan maaf? Mandi dan tunggu aku malam ini, apa kau mendengarku? Maaf, Tuan York. Aku bertanya padamu apakah kamu mendengarku? York, 1. Apakah kamu ingin dihajar habis-habisan? Setelah John mengatakan itu, dia berdiri dan menamparkan Mary lagi. Mary takut bodoh, jadi dia tidak berani bergerak. Namun, tamparan terakhir ini tidak mengenai wajah Mary. David, yang duduk di satu sisi, tidak bisa melihat ini lagi. Dia dulu adalah dewi yang dia sembah, jadi dia tidak bisa melihat saat dia ditampar di depannya. Jadi, dia berdiri di depan Mary dan menggunakan tangannya untuk menghentikan tamparan John. Johan juga tercengang.
Dia tidak berpikir bahwa seseorang akan berani menghentikannya. Siapa kamu, nak? Beraninya kau ikut campur? Apakah kamu lelah hidup? Namamu John, kan? Bagaimana Anda bisa menamparkan wanita? Apakah kamu masih laki-laki? Ketika mereka berdua akan bertarung, Huff dengan cepat berdiri di antara mereka dan berkata, John, Dev, kami adalah keluarga, jangan melakukan sesuatu yang impulsif. Siapa yang ingin menjadi keluarga dengannya? Apa aku bahkan mengenalnya? John bertanya dengan jijik. Pada saat ini, seseorang berbisik ke telinga John. Ekspresi tidak menyenangkan John dari sedetik yang lalu sekarang digantikan dengan seringai lebar. Oh, itu Dev. Saya minta maaf. Tentu saja, kami adalah keluarga. Karena Anda memperhatikan cewek ini, maka saya akan memberikannya kepada Anda, kata John dengan murah hati. Baru saja, seseorang mengatakan kepadanya bahwa David menghabiskan 11 miliar untuk secara paksa meningkatkan dari anggota normal menjadi anggota tingkat tinggi. John hanyalah anggota tingkat menengah, dan anggota tingkat tinggi satu tingkat lebih tinggi darinya. Ditambah lagi, David langsung merogoh kocek 11 miliar untuk mengupgrade tiernya. SCC telah didirikan bertahun-tahun yang lalu, tetapi ini tidak pernah terjadi. Namun, dua orang menghabiskan 1 miliar untuk meningkatkan ke tingkat menengah. Berapa banyak uang yang dia miliki sejak dia berani menghabiskan begitu banyak uang untuk meningkatkan tiernya? Tingkat kekayaan ini tidak lagi sebanding dengan para pemula. David jelas berasal dari keluarga super kaya yang tidak bisa diganggu oleh John. Sejak John mulai mengaku kalah, David tidak mempermasalahkannya lagi. Semua orang duduk dan mulai mengobrol. Namun, mereka semua ada di sini untuk David karena mereka ingin memiliki hubungan yang baik dengannya. Sementara itu, Mary hanya berdiri di belakangnya sepanjang waktu. Bab 47. David menghabiskan harinya di Lake Heart Club dan membicarakan banyak hal dengan semua orang. Kemudian, dia berpisah dengan yang lain di malam hari. Setelah keluar dari Lake Heart Club, David mengendarai Bugatti Veyron edisi terbatasnya ke Hilton Hotel bersama Dewi sebelumnya, Mary. Mary sedang bekerja di Hotel Hilton dan David ingin mengirimnya kembali sebelum pergi mencari sepupunya, Lily. Di dalam mobil. Liddell, terima kasih. Kata Mary dengan penuh rasa terima kasih. Jika bukan karena David, dia akan tamat karena entah berada di bawah kendali John atau reputasinya hancur. Dia tidak pernah meragukan apakah John memiliki kemampuan itu. Bahkan bosnya takut pada orang ini. Dia menoleh sedikit untuk melihat profil samping David dan terpesona. Penampilan, tubuh, dan kepribadian David sangat bagus, ditambah lagi, dia bahkan memiliki latar belakang yang akan membuat John takut. Pria seperti ini seperti bintang di langit malam. Dia akan menjadi sosok yang paling mempesona kemanapun dia pergi. Dia bertanya-tanya wanita seperti apa yang cocok untuk pria luar biasa seperti itu. Mungkin hanya wanita yang berada di level yang sama dengannya. Mary hanya bisa menyembunyikan naksir bodohnya di lubuk hatinya. Tidak apa-apa, ini hanya masalah kecil. Nona Ken, saya suka film-film yang Anda bintangi, kata David. Betulkah? Tuan Liddell, apakah Anda benar-benar menyukai film saya? Mary bertanya dengan heran. Dia tidak berpikir bahwa orang besar seperti David akan memperhatikannya. Ini membuatnya terkejut. David tercengang. Apakah kamu benar-benar terkejut tentang itu? Kamu adalah penakluk GEK yang baru dan salah satu dari 4 bintang yang sedang naik daun. Apakah aneh aku menyukai filmmu? Begitu banyak orang di universitas saya menyukai film Anda. Tidak hanya filmmu, aku bahkan punya 2 postermu berbikini di asramaku. Namun, dia tidak bisa mengatakan ini padanya. Ya, aku sangat menyukainya. Liddell, kamu suka yang mana? Mary bertanya. Saya suka. Ponsel David berdering di tengah percakapan. Dia menghentikan mobil di jalan dan mengeluarkan teleponnya untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa itu dari sepupunya Lily. Setelah menjawab telepon, dia berkata, Hey, Lily, aku di Lake City sekarang. Aku akan pergi mencarimu segera. Dev, saya di Dazzling KTV, tolong datang dan selamatkan saya. Saya pikir saya telah dibius dan saya sangat pusing sekarang. Suara lemah Lily datang dari ujung telepon yang lain. David tercengang dan dia segera menyadari keseriusan masalah ini. Kirimkan saya lokasi Anda. Aku akan segera datang. Tahan. Setelah David mengatakan itu, dia berbalik dan berkata kepada Mary, Nona Ken, saya minta maaf. Saya memiliki keadaan darurat, jadi bisakah Anda? Petik 2. Mary tahu bahwa David sedang terburu-buru, jadi dia berkata, Anda bisa pergi jika Anda memiliki sesuatu yang mendesak untuk diurus, Tuan Liddell. Hotel tempat saya menginap ada di depan, saya bisa berjalan saja. Terima kasih, Nona Ken. Aku akan membelikanmu makan malam lain kali. Setelah Mary turun dari mobil David, David menginjak pedal gas dan meluncur lebih dari 10 meter ke depan. Dia khawatir keterampilan mengemudinya tidak cukup baik, jadi dia menambahkan 10 poin mewah lagi dalam mengemudi dan meningkatkannya menjadi ahli.
Mari berdiri terpaku di tempat, dan melihat David pergi. Dia bergumam kecewa, dia bahkan tidak meninggalkan nomor kontaknya, tapi dia bilang dia akan membelikanku makan malam. Sungguh tidak tulus. Namun, ketika dia ingat bahwa krisisnya telah teratasi, dia merasa ceria lagi. Setelah itu, dia mengeluarkan kacamata hitam dan topi dari tasnya. Begitu dia memakainya, dia mulai berjalan menuju Hotel Hilton. Bab 48. Kamar pribadi Bumi di KTV yang menakjubkan. Lily bersembunyi di toilet saat dia memanggil David. Dia ingin datang ke KTV dengan beberapa temannya untuk bersantai. Tanpa diduga, mereka bertemu dengan beberapa senior dari universitas mereka. Pada akhirnya, semua orang masuk ke kamar pribadi yang sama untuk bersenang-senang. Kemudian, beberapa orang acak yang terlihat seperti dekat dengan para senior datang di tengah jalan. Dengan ini, pertemuan hanya beberapa orang menjadi lebih dari 10 orang. Selain itu, dia tidak tahu sebagian besar dari mereka. Dia dan teman-temannya berencana untuk pergi, tetapi mereka dihentikan beberapa kali. Pada akhirnya, mereka hanyalah gadis yang lemah dan ada 7 hingga 8 pria di sisi lain. Jika para pria tidak membiarkan mereka pergi, maka mereka tidak akan bisa pergi. Akhirnya, gadis-gadis itu akhirnya diizinkan pergi setelah mereka memohon dengan menyedihkan. Namun, mereka masing-masing harus minum segelas alkohol sebelumnya. Gadis-gadis itu tidak punya pilihan dan hanya ingin pergi sesegera mungkin setelah mereka selesai minum. Namun, setelah Lily selesai minum, dia mulai merasa pusing dan tubuhnya mulai terasa lemas. Dia pintar, jadi dia tahu dia telah dibius. Dengan itu, dia memanfaatkan kesempatan untuk datang ke toilet. Setelah dia memeras otaknya, dia pikir dia hanya bisa menelepon David karena dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan datang ke Lake City hari ini. Saat ini, dia hanya bisa berharap David datang lebih cepat. Jika tidak, dia bahkan tidak berani memikirkan apa yang akan terjadi. David melaju kencang menuju KTV Dazzling. Namun, karena dia berada di kota, dia tidak bisa mengemudi terlalu cepat. Dia melihat ke kejauhan dan menghitung bahwa jika dia terus mengemudi dengan kecepatan ini, dia akan membutuhkan sekitar 20 menit. Dia tidak tahu apakah Lily akan mampu bertahan selama itu. Jadi, dia menelepon Huff. "Hei, Dev, apa kabar?" Suara Huff datang dari ujung telepon yang lain. "Huff, apakah kamu tahu bos Dazzling KTV? Bisakah Anda menghubungi mereka untuk saya?" David bertanya dengan cemas. "KTV yang mempesona." "Ya, Andy adalah bos Dazzling. Kamu bisa memanggilnya." Sebelum Huff selesai berbicara, David menutup telepon. Dia tidak punya banyak waktu untuk menjelaskan. Setelah menutup telepon, dia menelepon Andy. "Dev. Andy, dengarkan aku, sepupuku ada di Earth Private Room di Dazzling, dan dia dibius. Saya bergegas ke sana sekarang tetapi saya akan membutuhkan sekitar 20 menit. Saya tidak tahu apakah dia bisa bertahan selama itu. Bisakah Anda meminta manajer Dazzling untuk mengurus ini untuk saya terlebih dahulu?" Petik 2. Setelah David selesai berbicara, Andy tahu ini serius. "Dev, jangan khawatir. Aku akan mengurus ini untukmu. Aku tidak akan membiarkan sepupumu terluka." Setelah Andy menutup telepon, dia langsung menelepon manajer Dazzling. Setelah manajer mendapat telepon, dia membawa lebih dari 20 penjaga keamanan untuk menuju ke ruang pribadi Bumi. "Dev, kamu di mana? Cepat." Mereka mengetuk pintu sekarang, Lily bertanya sambil terisak. "Lily, jangan takut. Akan ada seseorang yang menyelamatkanmu segera. Tahan selama 5 menit lagi. Tidak, 2 menit. Akan ada seseorang yang menyelamatkanmu dalam 2 menit. Dev, aku sangat takut. Cepat." Bang. Sebelum Lily selesai berbicara, pintu toilet dibuka paksa oleh seseorang. "Kenapa kamu lama sekali? Teman-temanmu sedang menunggumu." Dev mendengar suara pria asing. "Ah, saya tidak tahu Anda, pergilah." Tidak ada lagi suara di telepon. F***. David meraung. Sekarang, dia mendidih karena marah. Dia menganggap Lily sebagai saudara perempuannya sendiri. Dia telah tinggal di rumahnya selama 2 tahun dan keluarganya baik padanya. Mereka tidak pernah memperlakukannya sebagai orang luar sebelumnya. Bahkan ketika saudara laki-laki Lily lahir, bibi dan pamannya masih memperlakukan David seperti dia adalah putra mereka. Apa yang akan dia katakan kepada bibi dan pamannya jika sesuatu terjadi pada Lily di depannya? Namun, dia tidak berdaya sekarang. Dia hanya bisa berharap bahwa Andy adalah orang yang menepati janjinya. Bab 49. Setelah mendengar teriakan sepupunya Lily di telepon, David tidak peduli lagi. Bahkan jika ada banyak jalan di mobil, dia mulai menyalip mereka. Dia melewati satu demi satu mobil lain dan dia hampir bertabrakan beberapa kali, tetapi dia berhasil menghindarinya menggunakan keterampilan mengemudinya yang ahli. Di ruang pribadi Bumi di KTV yang mempesona. Wali Leonard sedang mengetuk pintu toilet. Lily baru saja masuk dan belum keluar. Obat itu seharusnya bekerja sekarang, dan dia siap untuk masuk.
Ketika dia memikirkan betapa junior yang luar biasa seperti Lily akan menjadi miliknya, Wally menjadi sangat bersemangat. Dia menghabiskan begitu banyak waktu dan upaya untuk merencanakan ini hanya untuk saat-saat terakhir malam ini. Dia mengetuk beberapa kali tetapi tidak mendapatkan jawaban. Wally tidak mau menunggu lagi, jadi dia langsung mendobrak pintu. Ketika dia melihat Lily di telepon, Wally dengan cepat menagih dan menyambar telepon untuk menutup telepon. Kemudian, dia meraih tangan Lily dan menyeretnya keluar. Setelah menyeret Lily keluar dari toilet, dia melihat yang lain mulai mengambil tindakan terhadap target mereka sendiri. Wally tidak bisa menahan lagi dan dia langsung memeluk Lily dari belakang. Sejak Lily dibius, tubuhnya terasa lemas dan lembut. Dia tidak bisa melawan sama sekali, bahkan jika dia tidak kasar, bagaimana dia bisa menang melawan pria dewasa. Dia merasa putus asa. Setelah dia ditarik kembali ke kamar pribadi, dia melihat teman-temannya dilecehkan oleh pria lain. Meskipun mereka sadar, mereka tidak bisa mengerahkan 1 ons energi pun dan hanya bisa dimanfaatkan. Lily bisa memprediksi nasib semua orang termasuk dirinya sendiri. Pria yang menyeretnya keluar sudah menahannya dari belakang. Dia melawannya dengan sekuat tenaga, tetapi itu tidak ada gunanya. Pada saat ini, pintu ruang pribadi bumi dibuka paksa dari luar. Kemudian, lebih dari 20 penjaga keamanan datang dari luar dengan tongkat listrik. Jangan bergerak. Jika ada yang bergerak, aku akan mematahkan kepalamu. Manajer Dazzling KTV, Mike Holland masuk dari pintu. Semua orang di ruangan itu kaget dan tidak ada yang berani bergerak. Siapa di antara kalian yang Nona Lily Gregg? Mike bertanya. Saya. Lily dengan cepat melepaskan diri dari cengkeraman Wally dan berlari ke Mike. Dia berpikir bahwa orang ini pastilah orang yang diminta Dev untuk menyelamatkannya. Namun, setelah mengambil 2 langkah, lututnya menyerah dan dia jatuh ke lantai. Cepat dan bantu Nona Gregg ke sofa, kata Mike kepada penjaga keamanan di sebelahnya. Kemudian, 2 penjaga keamanan yang paling dekat dengan Lily pergi dan membantunya berdiri. Mike kemudian berjalan ke Wally dan berkata, kamu cukup berani, nak. Beraninya kau melakukan trik kotor seperti ini di tempatku. Dan kau bahkan melakukannya pada teman bos. Katakan padaku apa yang harus aku lakukan denganmu. Wally sangat ketakutan sampai lututnya lemas dan dia berlutut di depan Mike. Kemudian, dia menamparkan dirinya sendiri dan berkata, Mike, saya salah. Tolong kasihanilah aku. Kami makan malam sebelumnya, ayah saya adalah tim Leonard. Dia ketakutan. Meskipun Mike hanya manajer Dazzling KTV, dia juga seorang biadab yang populer di kalangan gangster. Sekarang, dia bahkan bekerja untuk bos di belakang Dazzling KTV. Dikatakan bahwa bos Dazzling KTV sangat misterius. Ayahnya hanyalah pemilik perusahaan, dan dia jauh dari pihak lain. Lily adalah teman bos Dazzling KTV. Kedua anak itu akan membuatnya mendapat banyak masalah. Wally merasa hidupnya mungkin akan menurun mulai hari ini. Dia tidak hanya tidak akan keluar dari kekacauannya, tetapi dia juga mungkin akan membuat ayahnya mendapat masalah. Mike menatap Wally, yang berlutut di depannya sambil dengan marah menamparkan dirinya sendiri. Jika ini beberapa tahun sebelumnya, dia mungkin tidak akan mengatakan apa-apa sebelum mengambil tindakan. Bab 50. Namun, setelah bekerja untuk bosnya saat ini, dia belajar banyak hal. Terkadang, kekerasan tidak bisa menyelesaikan apapun. Juga, sebagai seorang pemimpin, dia tidak boleh menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Saat ini, dia lebih suka menggunakan identitas, latar belakang, dan kemampuannya untuk menekan pihak lain, sama seperti orang di depannya ini. Begitu mendengar nama Mike, dia langsung bersujud dan meminta maaf. Kemari, Mike memberitahu anggota geng lainnya. Beberapa dari mereka berjalan dengan takut-takut dan berlutut di samping Wally. Setelah itu, mereka mulai menamparkan diri mereka sendiri juga. Jika Wally tidak berani menantang Mike, tentu saja mereka juga tidak akan berani menantangnya. Setelah beberapa menit, wajah orang-orang yang berlutut di lantai bengkak karena tamparan itu. Bahkan ada darah di sudut bibir mereka, tetapi mereka tidak berani berhenti. Jika Mike mengambil tindakan terhadap mereka, itu tidak akan sesederhana beberapa tamparan. Cukup, hentikan, kata Mike. Terima kasih, Mick. Terima kasih, Mick. Mereka semua merasa seolah-olah dibebaskan dari beban yang sangat besar. David akhirnya tiba pada saat ini. Saat memasuki ruangan pribadi, dia melihat 20 hingga 30 penjaga keamanan dengan tongkat listrik dan beberapa orang berlutut di tengah ruangan. Wajah mereka bengkak dan ada darah di sudut bibir mereka. Sementara itu, Lily sedang duduk di sofa. Bunga bakung. Dev. Ketika Lily melihat Dev, dia ingin menangis. Dev dengan cepat berjalan untuk menarik Lily ke dalam pelukannya. Sudah berakhir sekarang. Semuanya sudah berakhir sekarang, David menghiburnya. Anda pasti Tuan Liddell. Mike juga melihat David. Halo, saya David. Terima kasih telah menyelamatkan adikku. Anda tidak harus begitu sopan dengan saya, Tuan Liddell. Saya harus meminta maaf kepada Anda karena ini terjadi di wilayah saya, kata Mike sopan.
Ini adalah orang yang diminta bosnya untuk dilayani dengan baik. Tentu saja, dia tidak berani mengabaikan David. Liddell, apa yang harus kita lakukan dengan mereka? Mike bertanya. Orang-orang di tanah bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Mereka bisa tahu bahwa David bukan orang biasa dari percakapan tadi. David seharusnya menjadi teman bos Dasling KTV. David memandang orang-orang yang berlutut di tanah. Jika sesuatu terjadi pada Lily, dia mungkin tidak bisa mengendalikan dirinya untuk melumpuhkan orang-orang ini. Namun, karena Lily baik-baik saja, dia menenangkan diri. Lily, menurutmu apa yang harus kita lakukan pada mereka? David bertanya pada Lily. Dev, aku hanya ingin meninggalkan tempat ini secepatnya, jawab Lily lemah. Baiklah, kita biarkan Andi menangani ini. Saat David mengatakan itu, dia membantu Lily berdiri dan hendak pergi. Dev, mereka adalah teman sekamarku. Mereka datang bersamaku. Bisakah kalian berjalan? Tanya David pada teman sekamar Lily. Ya, jawab mereka bertiga bersamaan. Kalau begitu mari kita kembali bersama. David mendukung Lily di depan sementara teman sekamarnya mengikuti di belakang mereka. Setelah David pergi, Mike mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Apakah sudah selesai? Tanya Andi. Selesai. Tuan Liddell telah pergi, dan saudara perempuannya juga baik-baik saja, jawab Mike. Baiklah, bagus. Namun, Tuan Liddell berkata kamu harus menjaga para bajingan ini sebelum dia pergi. Siapa mereka? Mereka seharusnya adalah anak-anak dari beberapa pemilik perusahaan. Kirim mereka ke penjara, maka Anda harus memutuskan apa yang harus dilakukan dengan keluarga mereka. Iya, bos. Bab 51. Setelah David membawa Lily dan teman sekamarnya keluar dari KTV, dia menyadari mobil spotnya hanya bisa memuat 2 orang. Apa yang akan dia lakukan dengan 3 lainnya? Akhirnya, David hanya bisa membawa mereka ke hotel terdekat. Dia ingin memesan kamar untuk mereka masing-masing, tetapi pada akhirnya, mereka takut sehingga mereka ingin tinggal di kamar yang sama. Pada akhirnya, David memesan 2 suite, 1 untuk mereka dan 1 untuk dirinya sendiri. Setelah dia menenangkan mereka, David kembali ke kamarnya untuk mandi. Ketika dia berbaring di tempat tidur dan mengingat apa yang terjadi sebelumnya, dia masih merasa sedikit takut. Syukurlah, adiknya baik-baik saja. Jika tidak, dia akan merasa menyesal seumur hidup. Jika dia tidak bergabung dengan SCC hari ini dan bertemu Andi, dia mungkin tidak akan bisa menyelesaikan masalah ini dengan mudah. Jadi, dia sudah memikirkannya matang-matang. Karena dia mungkin tidak akan pernah bisa menghabiskan uangnya dan dia membutuhkan poin mewah, dia akan menghabiskan uang itu untuk mencari teman. Semakin banyak teman yang Anda miliki, semakin banyak pilihan yang Anda miliki dalam hidup. Dia mungkin membutuhkan bantuan dari salah satu dari mereka suatu hari nanti, seperti dalam kejadian hari ini. Setelah David memikirkan hal ini, dia menelepon Andi. Dev, apakah adikmu baik-baik saja? Tanya Andi melalui telepon. Dia baik-baik saja. Terima kasih banyak untuk hari ini, Andi. Mulai sekarang, jika kamu butuh sesuatu, katakan saja padaku. Petik 2. Kamu terlalu sopan, Dev. Saya juga bertanggung jawab atas apa yang terjadi hari ini. Bagaimanapun, ini adalah tempatku. Aku telah menganiaya adikmu. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Dia tidak cukup waspada. Benar, Andi, lain kali jika Anda membutuhkan uang untuk proyek apapun, Anda bisa datang kepada saya. Saya akan berinvestasi di dalamnya, tetapi saya berjanji tidak akan mencoba untuk berpartisipasi dalam manajemen. Saya hanya akan menjadi pemegang saham. Ketika Andi mendengar itu, dia sangat senang. Inilah alasan Andi dekat dengan David. Karena David dapat segera mendonasikan 11 miliar ke SCC untuk meningkatkan keanggotaannya, maka mudah untuk memahami seberapa besar beban keluarganya. Ini bukan lagi keluarga kaya biasa, ini adalah kemampuan yang hanya dimiliki oleh keluarga super kaya atau konsorsium. Secara alami, bergaul dengan seseorang seperti ini hanya memiliki keuntungan dan bukan kerugian. Karena kamu sangat memikirkanku, aku punya proyek sekarang. Akan ada makan malam amal di Lake Heart Club besok malam, dan kita bisa bertemu dan membicarakannya. Bagaimana menurutmu? Baiklah, sampai jumpa besok. Andi menutup telepon dan menyenandungkan sebuah lagu. Dia merasa hebat. Ketika aktris Baileys yang sedang memijatnya melihat ini, dia bertanya, apa yang membuatmu begitu bahagia, Tuan Lewis? Saya bertemu dengan Dewa Uang. Apa menurutmu aku harus merasa bahagia atau tidak? Aktris itu tercengang. Tuan Lewis adalah Dewa Uang mereka, jadi siapa yang bisa menjadi Dewa Uang Tuan Lewis? Dia tidak pernah bisa berhubungan dengan banyak hal ini dengan statusnya. Setelah David menelepon Andi, dia menelepon Huff. Dia memberitahu Huff hal yang sama yang dia katakan kepada Andi dan berkata jika Huff membutuhkan investor, dia harus datang kepadanya. Huff juga mengundangnya ke makan malam amal keesokan harinya. Di suite lain. Setelah gadis-gadis itu selesai mandi, mereka mulai pulih perlahan. Namun, meskipun mereka masih takut dengan apa yang terjadi barusan, mereka masih gadis kecil yang berpikiran sederhana. Mereka berbaring di tempat tidur dan mulai bergosip. Lily, orang yang menyelamatkan kita adalah sepupumu, kan? Ya, bagaimana menurutmu? Sepupuku cukup hebat, kan? Dia tidak hanya hebat, dia seperti idola saya sekarang. Bukankah kamu bilang dia sangat menyedihkan? Orang tuanya meninggal ketika dia masih muda, dan pamannya jahat padanya.
Dia bahkan tinggal bersama keluargamu selama 2 tahun. Anda memberitahu kami semua ini. Ya, seharusnya seperti itu. Namun, tidakkah kamu melihat apa yang terjadi barusan? Manajer Dasling sangat sopan padanya, dan dia bahkan memanggilnya Tuan Liddell. Tempat seperti apa yang mempesona? Apakah Anda tidak melihat bajingan itu menamparkan diri mereka sendiri di depan manajer? Sepupumu pasti menyembunyikan banyak hal darimu. Saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Aku akan menanyakannya besok. Benar, apakah dia punya pacar? Iya, namanya Sarah dan mereka sudah bersama sejak SMA. Apa yang salah? Apakah Anda ke sepupu saya? Apakah kamu ingin menjadi kakak iparku? Diam. Keesokan paginya, teman sekamar Lily memanggil mobil dan kembali ke kampus. Dev, aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Lily bertanya ketika dia melihat teman sekamarnya telah pergi. Bab 52. Aku tahu kamu memiliki banyak pertanyaan sekarang, jadi ayolah, aku akan membawamu ke tempat yang tenang untuk berbicara. David membawa Lily kembali ke tempat parkir Dasling KTV. Masuk. David mengeluarkan kunci mobil dan membuka Bugatti Veyron saat dia berkata kepada Lily. Ketika Lily melihat mobil mencolok di depannya, dia tidak bisa berpikir jernih sejenak. Dev, ini mobilmu. Lily tergagap dan bertanya. Ya, itu milikku. Mengerti. Setelah David mengatakan itu, dia naik ke kursi pengemudi. Oh, oke. Lily masuk ke mobil dengan linglung. Kemudian, David membawa Lily ke pantai. Saat mereka mengemudi, semua orang di jalan akan menoleh untuk melihat mobil. Terlalu banyak orang yang menatap mereka di jalan. Saat mereka berada di jalan, mobil-mobil lain akan berada lebih dari 10 meter dari mereka. Mereka akan melakukan hal yang sama bahkan ketika lampu berubah menjadi merah. Jelas, David bukan orang yang bisa dikacaukan. Mereka berdua menemukan tempat yang tenang di tepi pantai. Kemudian, mereka bersandar pada pagar, membiarkan angin laut bertiup melewati mereka. Lily, aku tahu kamu punya banyak pertanyaan. Jadi tanyakan saja apa saja yang ingin kamu ketahui, kata David sambil memandang laut di kejauhan. Dev, apakah itu mobilmu? Lily bertanya. Ya, aku membelinya kemarin di Lake City. Alasan saya datang kali ini adalah untuk mengunjungi Anda dan juga untuk membeli mobil. Petik 2. Berapa harga mobilnya? 80 juta. B. Berapa? 80 juta. Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Apakah Anda merampok bank? Petik 2. Jika saya melakukannya, apakah Anda pikir saya bisa duduk di sini dan berbicara dengan Anda? Juga, apakah Anda pikir saya bisa mendapatkan 80 juta dari merampok bank? Petik 2. Lalu, dari mana kamu mendapatkan uang itu? Aku menghasilkan uang. Bagaimana? Saya tidak bisa menjelaskan kepada Anda hanya dalam beberapa kalimat. Saya tidak melakukan sesuatu yang ilegal, dan Anda hanya perlu tahu bahwa saudara Anda adalah orang kaya baru sekarang. Apakah ibuku tahu? Tidak. Berapa banyak orang yang tahu? Saya pikir sejauh ini, hanya Anda. Betulkah? Berapa banyak uang yang akan Anda berikan kepada saya jadi saya akan tutup mulut? Sebanyak yang kamu mau. Kamu sama sekali tidak tulus. Keduanya membicarakan banyak hal. Meski sudah lama tidak bertemu, keduanya sama sekali tidak merasa jauh. Hari ini, David membawa Lily ke semua mal di Lake City dan membelikannya banyak pakaian dan riasan mahal. Lily sama sekali tidak bersikap lunak padanya. Ini adalah saudara laki-lakinya, jadi tentu saja, dia harus membelanjakan uangnya untuk saudara perempuannya. Pukul 5 sore, David membawa Lily ke Lake Heart Club dengan Bugatti Veyronnya. Setelah dia memarkir mobil dan turun, mereka masih harus naik perahu ke tempat berkumpul di tengah danau. Ketika mereka sampai di tepi danau, ada beberapa perahu yang siap menjemput para tamu. Keduanya naik satu secara acak dan orang yang mengemudikan perahu melaju langsung ke tengah danau. David bersandar pada pagar perahu dan memandangi hantaman air danau yang jernih. Dia kemudian bergumam dalam hatinya bahwa orang-orang kaya ini benar-benar tahu bagaimana menikmati hidup. Dev, kenapa kamu membawaku ke sini? Suara Lily terdengar dari belakangnya. Aku mengajakmu ke pertemuan untuk mengenal dua orang. Ketika saya tidak di Lake City, Anda dapat meminta bantuan mereka. Salah satunya adalah bos dari Dasling. Bab 53. David dan Lily tiba di tengah danau. Setelah mereka turun dari kapal, mereka dibawa ke lantai 2 gedung oleh seorang petugas. Ini kamu. Petugas membuka pintu aula di lantai 2 dan berkata kepada mereka berdua setelah memberi isyarat kepada mereka. David dan Lily memasuki aula di lantai 2. Pada saat itu, mereka merasa seolah-olah mereka telah memasuki dunia lain. Aula ini setidaknya 5.000 kaki persegi, dan didekorasi dengan mewah dengan lampu-lampu berkilau. Ada lebih dari 100 orang di sana dan mereka berkumpul dalam kelompok sambil mengobrol. Lebih dari 10 pelayan tampan tinggi memegang nampan dengan alkohol dan makanan saat mereka berjalan masuk dan keluar dari kerumunan. Ini adalah pertama kalinya Lily mengunjungi tempat seperti ini, jadi dia gugup. Dia dengan lembut menarik ke meja David. Jangan takut. Tenang, ambil saja apapun yang ingin kamu makan. David menepuk bahu Lily dan menghiburnya. Sejujurnya, dia belum pernah melihat adegan seperti ini sebelumnya dan dia sendiri sangat gugup. Namun, dia ingat bahwa dia adalah orang terkaya di dunia dan semua orang seharusnya gugup, bukan dia. Kemudian, keduanya berjalan ke aula. Ketika David berjalan melewati seorang pelayan, dia mengambil segelas anggur. Setelah dia menyesap, dia merasa itu sangat enak. Di sisi lain, Lily jauh lebih pendiam. Dev, kamu di sini. Andi berjalan dengan segelas anggur. Andi, maaf menunggu lama.
Perkenalkan saya, ini sepupu saya Lily dan dia kuliah di Lake City. Tolong jaga dia di masa depan, Andy. Apa yang kamu katakan, Dev? Bukankah sepupumu juga sepupuku? Hubungi saja aku kapanpun kamu butuh sesuatu, Lily. Saya memiliki beberapa reputasi di Lake City. Petik 2. Setelah Andy selesai berbicara, dia memberikan Lily kartu nama berlapis emas. Terima kasih, Andy, kata Lily lembut. Lily, kamu harus jalan-jalan sendiri dulu. Anda dapat makan apapun yang Anda inginkan dan memperlakukan ini sebagai rumah Anda. Saya perlu berbicara dengan Dev tentang sesuatu. Petik 2. Baiklah, silakan. Andy kemudian membawa David ke kamar pribadi di lantai 3. Ketika David memasuki ruangan, sudah ada 2 orang di dalam. Ada seorang pria dan seorang wanita. Pria itu tampak seperti berusia 40-an dan dia tampak berbudaya dan halus. Wanita itu harus berusia 30-an. Dia memakai riasan tipis, dan memiliki pesona wanita dewasa. Dev, aku akan memperkenalkan kalian. Ini Mer, Josh Thomas dan Mes. Holly Sheffield. Ini temanku David Liddell, dan dia pemegang saham keempat. Andy secara singkat memperkenalkan kedua belah pihak. Setelah David berjabat tangan dengan Josh dan Holly, dia duduk. Pada saat ini, Andy mulai memberitahu mereka tentang proyek tersebut. Sederhananya, Andy memiliki kontak dan berhasil mendapatkan tambang berlian di Safariland. Dia pernah ke tempat itu untuk melihatnya dan kualitasnya sangat bagus. Total investasinya sekitar 15 miliar hingga 20 miliar. Andy siap menginvestasikan 5 miliar untuk 40%, dan dia akan membiarkan yang lain berinvestasi di 60% lainnya, yang bernilai 10 miliar. Karena dia masih harus melalui berbagai formalitas dan menjalin kontak antara semua pihak, dia perlu memiliki lebih banyak saham. Ini berarti bahwa David dan 2 lainnya perlu berinvestasi 10 miliar dan menguasai 60% saham. Baik Josh maupun Holly hanya menyumbang 2,5 miliar, dengan masing-masing orang memegang 15% saham. Yang tersisa adalah 30% dari saham, yaitu 5 miliar. Dev, jika kamu pikir kamu tidak bisa mengatasinya, kami akan mendapatkan pemegang saham lain. Saya sudah memeriksa tambang itu sendiri dan itu pasti tambang baru, kata Andy kepada David. Tidak bisa menanganinya. David merasa jumlah ini terlalu sedikit. Itu hanya 5 miliar. Baiklah, saya akan menginvestasikan 5 miliar dan memiliki 30% saham. Baiklah, sudah diputuskan kalau begitu. Saya akan mengirimkan informasinya kepada Anda semua nanti. Di sini, mari kita bersulang. Setelah David pergi, Lily mulai berkeliaran di sekitar aula dan perlahan-lahan santai. Tidak ada yang memperhatikannya, jadi dia senang. Ketika dia berada di tempat mereka menyajikan makanan, Lily berhenti berjalan. Bab 54. Semua makanan penutup di sini tampak lezat. Wah, ini sangat manis. Ini sangat renyah. Baunya sangat enak. Ini sangat lembut. Lily memakan makanan penutup satu demi satu sambil menumpuk makanan yang disukainya di piringnya. Hai. Lily melihat seseorang dan dengan cepat berlari. Apakah kamu Mary Ken? Mary sedang berbicara dengan seorang senior di industri film ketika dia mendengar sebuah suara menginterupsinya. Mary menoleh dan melihat bahwa itu adalah seorang gadis muda berusia 20-an. Halo, saya Mary Ken. Wow, kamu benar-benar Mary. Saya suka film Anda. Bolehkah aku berfoto denganmu? Teman sekamarku sangat mencintaimu, kata Lily terkejut. Terima kasih atas dukungannya. Saya pasti akan mengambil bagian dalam film yang lebih bagus. Setelah mereka berdua berfoto, Mary pergi. Kemudian, Lily memposting gambar di Instagramnya dengan judul, apakah Anda tahu siapa ini? Kemudian, dia meletakkan ponselnya untuk mencari target berikutnya. Ya ampun, bukankah itu selebriti populer Kevin Corden? Astaga, bukankah itu Empress Elsa Inter? Dengan itu, seseorang yang memiliki sepiring makanan penutup di tangannya dan ponselnya di tangan lain yang berkeliling mencari selebriti untuk berfoto bersama muncul di aula. Semua selebriti akan berfoto dengannya karena hanya orang-orang terkemuka yang diizinkan memasuki tempat ini hari ini. Meskipun gadis muda ini tampan tetapi juga tidak tampak begitu cerdas, tidak ada yang bisa menjamin bahwa dia tidak dibawa ke sini oleh beberapa orang hebat. Lily sedang mencari selebritas untuk berfoto dan sangat bersemangat. Dia sudah memiliki 7 hingga 8 foto dan semuanya diambil dengan bintang-bintang populer saat itu. Jika dia membawa ini kembali ke universitasnya, teman-teman sekelasnya akan sangat iri padanya. Lily Gregg. Saat Lily menundukkan kepalanya untuk melihat melalui teleponnya, dia mendengar sebuah suara. Ketika Lily mengangkat kepalanya, dia melihat seorang gadis muda dengan riasan tebal di wajahnya yang memegang lengan pria tua berkipas dengan perut buncit. Jessica Morgans. Lily bertanya. Orang ini terlihat seperti Jessica dari kelasnya, tetapi karena ada banyak riasan di wajahnya, Lily tidak yakin. Itu benar-benar kamu. Bagaimana Anda menyelinap di sini? Ini adalah pertemuan paling mewah di Lake City. Oh, aku tahu, kamu pasti pelayan paruh waktu, kan? Kata Jessica sinis. Tidak, aku datang dengan kakakku, jawab Lily. Saudaramu. Apakah saudaramu penjaga keamanan? Apakah dia ingin kehilangan pekerjaannya? Bagaimana dia bisa membawa orang acak ke sini? Petik 2. Jessica, aku tidak akan membiarkanmu berbicara buruk tentang saudaraku. Lily berkata dengan marah. Jessie, kenapa kamu tidak memperkenalkan gadis cantik ini padaku? Kata pria tua di sebelah Jessica. Ini Lily Gregg, dari kelasku, Jessica memperkenalkan dengan enggan. Tentu saja, dia tahu apa niat lelaki tua itu. Halo, Nona Gregg. Orang tua itu mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan Lily. Jessica, apakah ini ayahmu? Jessica,
Lelaki tua itu, satu kalimatnya berhasil membuat marah dua orang. Lily, berhenti bicara omong kosong. Jika kamu melakukannya, aku akan merobek mulutmu dari wajahmu. Ini pacarku. Jessica berkata, bingung dan jengkel. Orang tua itu juga berbicara. Nona Greg, jika Anda meminta maaf kepada saya sekarang, beri saya detail kontak Anda. Dan pastikan kamu keluar saat aku mengajakmu kencan, aku akan membiarkanmu pergi hari ini. Jika tidak, kamu tidak hanya akan diusir dari sini, saudaramu juga akan kehilangan pekerjaannya. Jelas, dia percaya apa yang baru saja dikatakan Jessica dan dia benar-benar mengira kakak Lily adalah penjaga keamanan di sini. Bab 55. Pacar. Lily tercengang. Oh tidak, dia mengatakan hal yang salah. Itu terutama karena Jessica selalu bertingkah seperti dia adalah putri dari keluarga kaya di universitas. Dia akan selalu membawa tas bermerek, pakaian bermerek, dan dia juga akan dijemput dan diturunkan dengan mobil mewah. Siapa yang mengira dia punya pacar seperti ini? Ini sangat menjijikkan. Tapi apapun, aku hanya akan salah. Siapa yang memintamu berbicara buruk tentang Dev? Aku tidak meminta maaf padamu. Huff. Lily hendak berbalik dan pergi setelah dia mengatakan itu. Namun, Jessica menahan tangannya. Setelah Jessica meraih Lily, dia mulai berteriak di bagian atas paru-parunya. Mana penyelenggaranya? Di mana penyelenggaranya? Orang ini menyelinap untuk mencuri makanan gratis dan dia bahkan berfoto dengan selebriti untuk pamer. Apakah tidak ada yang akan melakukan sesuatu tentang ini? Petik 2. Aku tidak melakukannya. Lepaskan tanganmu dariku. Lily berjuang sekuat tenaga. Perselisihan keduanya menarik perhatian beberapa orang. Semakin banyak orang berkumpul di sekitar mereka sekarang. Lagi pula, tidak banyak orang yang berani membuat keributan di tempat seperti ini, jadi semua orang penasaran. Pada saat ini, staf berjalan. Apa yang sedang terjadi? Seorang anggota staf bertanya. Jessica menunjuk Lily dan berkata, ini dia. Dia menyelinap ke sini untuk mencuri makanan dan dia bahkan berkeliling untuk berfoto dengan selebriti. Tolong tunjukkan kartu undangan Anda, Nona, kata staf itu kepada Lily. Karena penyelenggara memesan Lake Heart Club untuk menyelenggarakan makan malam amal ini, orang-orang hebat yang lebih kuat di Lake City akan mendapatkan kartu undangan. Mereka seharusnya menunjukkan kartu undangan mereka ketika mereka memasuki clubhouse tetapi karena mobil David terlalu keren, tidak ada yang berani menghentikannya. 1-1 tidak punya. Lily hampir menangis. Ada begitu banyak orang yang memandanginya. Lihat, sudah kubilang dia menyelinap untuk mencuri makanan. Anda gagal sebagai penyelenggara juga, bagaimana Anda bisa membiarkan orang yang tidak relevan menyelinap ke sini? Jessica berkata dengan nada yang sangat arogan. Keamanan, keamanan. Anggota staf memanggil. Tak lama kemudian, beberapa satpam datang. Tolong bawa wanita ini keluar dari sini, kata staf itu kepada penjaga keamanan. Namun, ketika penjaga keamanan hendak menghampirinya. Tunggu, tunggu. Dua suara berkata bersamaan. Salah satunya adalah Empress Elsa Winters, dan satu lagi Mary Ken, salah satu dari 4 bintang yang sedang naik daun. Aku membawanya ke sini. Dia asisten sementara saya, kata Elsa. Ya, aku juga bisa membuktikannya, Mary menimpali. Elsa menyukai gadis kecil yang ceria dan menggemaskan ini. Ketika dia melihat bahwa Lily sedang diasingkan dan merasa tidak berdaya, dia merasa kasihan, dan ingin membantu gadis ini karena belas kasih. Lagi pula itu hanya masalah kecil baginya. Ketika Mary melihat pertemuan Lily, dia ingat apa yang terjadi padanya kemarin. Dia beruntung dia bertemu dengan orang baik sehingga dia bisa lolos dari malapetaka itu. Oleh karena itu, dia ingin membantu Lily juga. Ketika kedua selebritas itu bisa bersaksi untuk Lily, petugas keamanan tidak berani berbuat apa-apa lagi. Pada saat ini, pria di sebelah Jessica berbicara. Teman-teman, jangan hanya bertanggung jawab atas apapun. Anda harus menanggung konsekuensi dari tindakan Anda. Petik 2. Tristan Collins mengenal kedua selebritas itu. Namun, dia adalah bos besar dengan kekayaan bersih ratusan juta. Meskipun ada banyak orang di aula yang jauh lebih kuat darinya, dia yakin keduanya tidak. Selebriti. Bagi orang normal, mereka adalah selebriti. Namun, bagi bos besar seperti dia, mereka hanyalah pelawak. Jessica menyela saat ini, kamu berbohong. Lily adalah teman sekelasku dan dia masih kuliah. Bagaimana dia bisa menjadi asisten Anda? Juga, dia bilang kakaknya membawanya ke sini dan kakaknya pasti seorang penjaga keamanan di sini. Nona, siapa nama saudaramu? Anggota staf bertanya. Bab 56. Saudaraku adalah David. Lily bergumam dengan marah. David, apakah ada Daud di antara kamu? Karyawan itu menoleh ke penjaga keamanan dan bertanya. Penjaga keamanan berbagi pandangan dan menjawab, tidak. Hati Mary bergidik ketika dia mendengar klaim Lily tentang menjadi saudara perempuan David. Apakah itu David yang sama yang menyelamatkanku kemarin? Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, Lily berbicara lagi. Seorang pria bernama Andy datang dan membawa adikku bersamanya sekarang. Dia mengatakan bahwa mereka akan membahas bisnis, dan mereka pergi ke lantai 3. Andy. Semua orang di kerumunan terkejut. Hanya ada satu Andy di Lake City, dan itu adalah Tuan Louis. Dia memiliki kedudukan sosial tertinggi di sini di Lake City. Jika saudara laki-lakinya sedang mendiskusikan bisnis dengan Andy, maka saudara laki-lakinya juga pasti seseorang yang menonjol. Para karyawan dan Tristan mulai merasa tidak nyaman. Louis bukanlah seseorang yang mampu membuat mereka tersinggung. Tuan Louis sangat terkenal di sini di Lake City. Jika dia melihat Anda sebagai temannya, dia akan memperlakukan Anda dengan sangat baik.
Namun, jika Anda adalah musuhnya, maka dia akan melakukan segala daya untuk menyingkirkan Anda untuk selamanya. Terlalu banyak bisnis kecil di Lake City yang menjadi korban berbagai skemanya untuk dihitung. Karena itu, sebuah pepatah mulai beredar di Lake City. Tidak apa-apa jika kamu tidak bisa menjadi teman Andi, tetapi jangan pernah menjadi musuhnya. Jalan pikiran Tristan berhenti di sini. Dia mulai berkeringat dingin. Kekayaan bersihnya beberapa ratus juta tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tuan Louis, dan yang terakhir dapat dengan mudah membuatnya bangkrut setiap saat. Tepat pada saat ini, David dan Andi telah selesai mendiskusikan bisnis mereka dan turun ke bawah. Mata David menyapu area itu dan, alih-alih menemukan Lily, dia melihat sekelompok besar orang berkumpul di tengah aula. David dengan cepat berjalan mendekat dan menerobos kerumunan. Hanya untuk melihat Lily saat ini sedang dicengkeram lengan oleh seorang wanita muda dengan riasan tebal. Lily tampak seperti dia telah dianiaya. Dia mencoba tetapi sepertinya tidak bisa berjuang keluar dari genggaman wanita lain, dan sudut matanya sedikit basah. Bunga bakung, teriak David. Dev. Genggaman Jessica mengendur secara naluriah ketika dia mendengar Lily memanggil David, membiarkan Lily berlari dan memeluk David. Tidak apa-apa sekarang. Tidak apa-apa, David menghibur. Apa yang sedang terjadi? Andi berjalan mendekat untuk bertanya. Ini sudah berakhir. Tristan merasa kepalanya membengkak ketika melihat Andi, dan kakinya hampir menyerah, menyebabkan dia hampir jatuh ke tanah. Karyawan itu menyeka keringat dingin yang menetes di dahinya dan menyampaikan situasi umum kepada Andi dengan tenang. Siapa dia? Andi menunjuk ke Tristan dan bertanya setelah mendengarkan karyawan itu. Louis, itu Tristan Collins, pemilik real estate awan menguntungkan. Seseorang dari kerumunan tiba-tiba berkata. Collins, bukan. Anda memiliki 3 hari untuk mengumpulkan barang-barang Anda dan keluar dari Lake City. Tinggalkan dirimu, atau aku akan membuatmu pergi. Maaf, Tuan Louis. Tolong biarkan aku pergi. Ini semua salah wanita itu, dia yang berada di balik ini. Kemudian Tristan menamparkan wajah Jessica. Kekuatan di balik tamparan itu membuat Jessica jatuh ke lantai, bingung dan linglung. Sementara itu, Tristan berlutut dan mulai memohon. Mati akan lebih menyakitkan daripada meninggalkan Lake City dalam 3 hari. Dia mungkin memiliki kekayaan bersih beberapa ratus juta, tetapi itu semua dalam hal aset. Dia tidak akan keberatan meninggalkan Lake City jika dia memiliki beberapa ratus juta uang tunai, karena dia bisa memulai bisnis dari awal lagi. Aset tetapnya yang bernilai beberapa ratus juta harus dijual dengan nilai yang jauh lebih rendah jika dia harus melikuidasinya dalam waktu 3 hari. Belum lagi bahwa tidak ada yang berani membeli asetnya karena Tuan Louis telah menyatakan ketidaksukaannya malam ini. Dia juga telah menginvestasikan cukup banyak uang ke dalam proyek baru-baru ini juga. Jika dia pergi sekarang, dia harus membayar banyak uang karena melanggar kontrak. Sangat mungkin bahwa dia akan beralih dari pemilik bisnis besar yang bernilai beberapa ratus juta, menjadi seorang pria bangkrut yang berhutang banyak. Dia masih memiliki beberapa gundik dan 2 anak haram untuk diurus. Bab 57. Aku tidak ingin mengulangi diriku sendiri. Andi menyatakan tanpa ekspresi. Tristan sudah putus asa. Sampai suara lain terdengar dari kerumunan. Andi, apakah kamu menggertak orang miskin lagi? Huff berjalan mendekat. Hijau, selamatkan aku, tolong. Kami pernah bekerja sama sebelumnya. Saya Tristan dari Real Estate Awan menguntungkan. Tristan meraih ke Huff seperti yang terakhir adalah penyelamatnya. Jika ada orang di Lake City yang bisa membantunya, Huff Green akan menjadi salah satunya. Sebagai putra kedua dari keluarga Green, dia seharusnya menjadi orang kedua yang mewarisi bisnis keluarga. Namun, Huff berhasil membalikkan keadaan dan bertarung sejajar dengan kakak laki-lakinya. Para tetua di keluarganya belum memutuskan siapa yang benar-benar akan mewarisi bisnis keluarga. Dengan demikian, para tetua memutuskan untuk memberi mereka berdua sejumlah uang untuk mereka gunakan dan kembangkan dengan kemampuan terbaik mereka selama 10 tahun. Putra dengan hasil terbaik kemudian akan dipilih sebagai ahli waris. 5 tahun telah berlalu, dan Huff jelas berada di atas angin. Hijau. Siapa bilang aku menindas siapapun? Dia yang menindas sepupu David, apalagi yang harus dilakukan? Andi menunjuk David dan memprotes. Huff berbalik untuk melihat wanita muda yang dipeluk David. Oh, Anda menggertak sepupu Dev. Kamu berani? Aku akan memberimu itu. Huff berbalik untuk bertanya pada Tristan. Hah? Tristan merasa bingung. Apa yang kamu rencanakan, Andi? Aku memberinya 3 hari untuk keluar dari Lake City. 3 hari. Itu terlalu lama. Saya pikir 1 hari sudah lebih dari cukup. Tristan pingsan begitu mendengar kata-kata Huff. Tidak ada kesempatan baginya untuk membalikkan keadaan sekarang karena 2 tokoh terkemuka di Lake City mengincarnya. Darah mengalir ke kepalanya, dan dia pingsan. Usir dia dan panggil dia ambulans. Jika dia tidak bangun maka biarkan dia, tetapi jika dia bangun. Beritahu dia bahwa dia punya 1 hari lagi, kata Andi kepada karyawan itu. Ya, Tuan Louis. Beberapa satpam membawa Tristan dan mengantar Jessica keluar. Sekarang setelah situasinya ditangani, semua orang menoleh untuk melihat David dengan rasa ingin tahu. Status pria ini pasti menakutkan, mengingat dia berteman dengan 2 orang penting di Lake City. Hati Mari melonjak ketika dia melihat David. Dia tidak berpikir dia akan mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengannya lagi karena identitasnya. Dia tidak berharap untuk melihatnya lagi hari ini setelah berpisah kemarin, meskipun dia tiba di tempat ini dengan membawa harapan hari ini. Karena semua orang ada di sini, aku akan menjelaskannya sekarang. David adalah teman baik saya, jadi sepupunya adalah sepupu saya juga.
Siapapun yang berani menggertaknya di masa depan akan menghadapi kemarahan saya, teriak Andi ke kerumunan. Milikku juga, Huff menambahkan. Terima kasih, saudara-saudara. David menjawab. David merasa bahwa dia cukup dekat dengan Huff dan Andi sehingga dia bisa menyebut mereka begitu dekat. Sama-sama, Dev. Baiklah, semuanya. Waktunya untuk kembali. Kerumunan perlahan bubar. Mari menghampiri David dan berkata, kita bertemu lagi, Tuan Liddell. Halo, Nona Ken. Lily juga sudah tenang sekarang. Dia melihat ke antara David dan Mari dan bertanya, Dev, kamu kenal Nona Mari? Ya, saya bersedia. Nona Mari, terima kasih telah membantuku barusan. Nona Elsa juga, terima kasih. Elsa akan pergi ketika dia mendengar Lily memanggilnya. Dia berjalan mendekat. Sama-sama, Lily. Terima kasih, kalian berdua, kata David. Kamu terlalu baik, Tuan Lindell. Kedua selebriti itu menjawab secara bersamaan. Bab 58. Kota Sungai. Kediaman Internasional Sungai Selatan. Pearl berjalan melewati pintu masuk dengan nomor 911 di teleponnya. Dia tidak menyadari bahwa ada taksi mengikuti di belakang. Tidak termasuk pengemudi, ada juga seorang pria dan wanita muda di dalam taksi. Di mana tempat ini, Tuan? Pria muda itu bertanya. Ini adalah daerah perumahan kaya River City, nak. Ini sejauh yang saya bisa. Itu akan menjadi $50, kata pengemudi itu. Begitu mahal, pria muda itu bertanya. Waktu adalah uang. Aku menunggu untuk waktu yang lama. Baik-baik saja maka. Terima kasih Pak. Keduanya membayar dan turun dari mobil. Mereka berjalan menuju pintu masuk South River International Residence. Mereka akan melihat lebih dekat ketika penjaga keamanan menghentikan mereka. Hai, apa yang kalian berdua lakukan di sini? Lanjutkan, ini bukan tempat yang bisa kalian masuki. Bolehkah aku bertanya milik siapa Porsche merah yang baru saja masuk itu? Pria muda itu bertanya. Siapa? Penyewa? Tentu saja. Siapa lagi yang bisa? Milikmu. Pergilah. Pasti cukup mahal tinggal di sini, kan? Apakah kamu dari desa pedesaan, nak? Biarkan saya begini, rumah-rumah di sini harganya setidaknya 200.000 per meter persegi, dan masing-masing rumah setidaknya 50 juta. Anda memberitahu saya apakah di sini mahal atau tidak? Petik 2. Apa? Begitu mahal. Bagaimana jika seseorang baru saja menyewa rumah di sini? Apakah ada yang salah denganmu? Mengapa ada orang yang menghabiskan 50 juta untuk sebuah rumah dan menyewakannya kepada orang lain? Dan jika seseorang memiliki uang untuk tinggal di sini, Anda pikir mereka perlu menyewakan rumah untuk disewakan? Tersesat saja. Baiklah, baiklah. Aku akan pergi sekarang. Terima kasih. Pria muda itu pergi dengan wanita muda di belakangnya. Keduanya menemukan sebuah motel murah dan memutuskan untuk menetap di sana untuk saat ini. Baru setelah memasuki ruangan wanita itu berbicara. Sam, tidak bisakah kita mencari kakakmu secara langsung? Pria muda itu adalah Sam Warner, adik Pearl, dan wanita muda itu adalah Minnie, pacarnya. Namun, keluarga Minnie menentang hubungan ini karena keluarga Sam adalah petani saat mereka tinggal di kota. Karena itu, Sam dan Minnie memutuskan untuk diam-diam datang dan mencari bantuan Pearl. Hanya bagi Sam untuk menyadari bahwa Pearl telah berbohong kepada orang tua mereka. Pearl berkata bahwa sulit menghasilkan uang di kota dan dia harus membayar sewa dan membayar biaya hidupnya. Namun, Sam melihat Pearl mengendarai mobil mewah dan tinggal di rumah yang mahal. Tidak, kami akan pergi mencarinya begitu ibu dan ayah ada di sini. Aku selalu takut pada Pearl, dan hanya Mom dan Dad yang bisa menemaninya. Aku akan pergi menelepon ibuku dulu. Sam mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Kemana kamu pergi, bocah? Kembalilah ke sini sekarang juga. Suara seorang wanita parubaya terdengar dari speaker. Bu, aku sudah di River City sekarang. Aku tidak akan kembali, kata pemuda itu. Kamu anak nakal. Anda kabur dengan putri seseorang, sekarang keluarganya datang untuk menanyakan kami di mana dia. Kembali ke sini sekarang juga. Bu, dengarkan aku. Saya menemukan Pearl, dia kaya sekarang. Dia mengendarai mobil bernilai jutaan dolar dan tinggal di rumah yang bernilai setidaknya 50 juta. Datang dan cari sendiri. Kamu sudah gila. Ini nyata, Bu. Saya tidak berbohong. Saya menemukan tempat Pearl bekerja kemarin, dan saya melihatnya mengendarai mobil sport merah bernilai jutaan setelah dia pulang kerja. Lalu, tanya ibunya melalui telepon. Saya tidak mengikutinya kemarin, tetapi saya memanggil taksi hari ini untuk menunggu di pintu masuk. Saya melihatnya memasuki area perumahan dan saya bertanya kepada penjaga keamanan tentang hal itu. Dia mengatakan bahwa perumahan di sana harganya 200.000 per meter persegi, itu cukup untuk membeli seluruh rumah di rumah. Setiap rumah di daerah itu berharga setidaknya 50 juta. Apa kamu yakin? Kamu tidak salah mengira dia sebagai orang lain, kan? Untuk apa aku berbohong padamu? Dan itu saudara perempuan saya, seolah-olah saya tidak akan mengenalinya. Baiklah, aku akan ikut ayahmu besok pagi. Gadis bodoh ini, beraninya dia mengirim kami hanya 20.000 setiap bulan ketika dia mengendarai mobil sport dan tinggal di rumah mahal di kota. Bab 59. Minnie, kamu harus memanggil orang tuamu untuk datang ke sini besok juga. Sam memberitahu Minnie setelah mengakhiri panggilan dengan ibunya. Untuk apa? Jadi mereka bisa menyeretku kembali. Mereka tidak pernah menyetujui hubungan kita sejak awal. Apakah kamu bodoh? Orang tuamu tidak setuju karena kamu tinggal di kota sementara keluargaku bertani di desa, keluargaku tidak sekaya keluargamu. Tapi sekarang kakakku menghasilkan banyak uang, aku yakin orang tuamu akan setuju kita bersama, dan kita tidak perlu berkencan secara rahasia lagi. Minnie memikirkannya dan setuju dengan Sam. Karena itu, dia menelepon orang tuanya.
Ibunya segera mulai memarahi mereka berdua, tetapi dia berjanji untuk datang ke River City keesokan harinya. Sam berbaring di tempat tidur dengan Minnie di pelukannya saat dia berkata, "Minnie, jangan pernah kembali. Kita bisa tinggal di sini di River City, aku akan meminta adikku membelikanku mobil dan rumah yang bagus, lalu kita bisa mengendarainya dan menikmati pemandangan setiap hari. Tapi apakah kakakmu akan membelinya untukmu?" Minnie tidak percaya padanya. "Tidak jika saya bertanya, tetapi dia akan melakukannya jika orang tua saya memintanya. Itu sebabnya saya memanggil mereka. Jangan khawatir, orang tua saya selalu berada di sisi saya, mereka meninggalkan hal-hal terbaik untuk saya karena saya anak laki-laki satu-satunya. Sejauh yang mereka ketahui, saudara perempuan saya hanya ada untuk melayani saya." Petik 2. Oke, aku ingin mobil seperti milik kakakmu juga. Ini sangat cantik. Ini adalah mimpi untuk memiliki sesuatu seperti ini. Baiklah, lalu kami akan memberi Anda satu juga. Kita masing-masing dapat memiliki satu. Petik 2. Keduanya tertidur saat mereka berfantasi tentang kehidupan yang hebat bersama. Klub Jantung Danau Kota Danau. Lelang amal malam ini sudah berlangsung. Semua orang duduk di aula di lantai pertama. Pembawa acara di atas panggung adalah bintang yang sedang naik daun dari stasiun penyiaran Provinsi Lake West, Ida Rice. Selamat malam, tamu yang terhormat. Selamat datang di lelang amal ketiga Lake City. Hari ini adalah hari cinta, perhatian, dan harmoni. Hari ini juga merupakan hari di mana kami menunjukkan kepada orang-orang di seluruh dunia semangat memberi dan cinta universal kami. Layar besar mulai memutar video setelah pembawa acara menyelesaikan pidato pembukaannya. Video menunjukkan beberapa daerah pegunungan terpencil, di mana beberapa siswa mengalami banyak kesulitan pergi ke sekolah. Bahkan ada yang harus berjalan kaki melalui jalan pegunungan selama 2 atau 3 jam untuk sampai ke sekolah. Akibatnya, anak-anak akhirnya menghabiskan 5 hingga 6 jam sehari berjalan kaki ke dan dari sekolah. Kondisi di sekolah-sekolah di sana juga menyedihkan. Meja-meja dan bangku-bangku di sekolah semuanya sumbangan dari rumah para siswa, dan mereka tampak tua dan usang. Banyak orang tua siswa harus meninggalkan daerah tersebut dan bekerja jauh untuk mencari nafkah, meninggalkan siswa muda di rumah bersama kakek nenek mereka yang sudah tua. Anak-anak ini harus menjadi dewasa dan bertanggung jawab pada usia yang sangat muda, beberapa bahkan sangat terampil dalam mencuci pakaian, memasak, dan pekerjaan rumah tangga lainnya. Anak-anak ini memiliki keinginan yang kuat untuk belajar karena mereka ingin melihat dunia di luar pegunungan tempat mereka tinggal. Video berakhir di sini. Ida melanjutkan sambutannya, semua yang dilelang malam ini akan disumbangkan untuk anak-anak yang ada di video. Uang itu akan digunakan untuk mendanai sekolah baru bagi mereka, dengan meja baru, kursi baru, tas sekolah baru, dan baju baru. Sekarang, mari kita mulai dengan cinta pertama kita. Item pertama adalah lagu baru dari Empress Elsa. Lelang dimulai. Tidak ada harga awal, silakan hubungi harga berapapun. 100.000. 150.000. 300.000. 500.000. Bagus. Tamu 17 menelepon 500.000. Apakah ada orang lain? David melihat kartu di tangannya. Nomor 7. Dia mengangkatnya dan berkata, 5 juta. Banyak kepala menoleh untuk melihat David ketika mereka mendengar dia meminta 5 juta. Mereka penasaran big shot mana yang menyebut nilai sebesar itu. 5 juta. Tamu 7 menelepon 5 juta. Apakah ada orang lain? Menelepon sekali. Menelepon 2 kali. Terjual. Ayo beri tepuk tangan untuk lagu baru Empress Elsa. Elsa naik ke atas panggung. Dia tidak menyangka lagunya akan dilelang dengan harga setinggi 5 juta. Bukannya dia bisa menikmati 1 sen pun, karena itu akan disumbangkan sepenuhnya. Namun, dia sangat senang karena lebih banyak anak dari video tersebut dapat memperoleh manfaat dari jumlah donasi yang lebih besar. Permaisuri Elsa selesai bernyanyi. Item kedua adalah karya seni dari master hebat. Pada akhirnya, karya seni itu dibawa pulang dengan harga akhir 800.000, meskipun hanya bernilai 1,8. Bagaimanapun, ini adalah pelelangan amal, jadi nilai yang dilebih-lebihkan seperti itu bisa dimengerti. Karena barang-barang terus dilelang, David tidak mengangkat kartunya lagi malam itu. Bab 60. Itu, sampai mari. Dia sedang melelang sebuah tarian. Seperti lagu Elsa, tarian Mari juga dijual ke David seharga 5 juta. Beginilah David, dia adalah tipe orang yang akan membalas kebaikan yang ditunjukkan orang lain kepadanya 10 kali lipat. Mereka berdua telah membantu sepupunya Lily malam ini, jadi wajar saja jika dia menawarkan harga yang lebih tinggi untuk membeli pertunjukan mereka. Segera nanti. Acara lelang akan segera berakhir. Setelah item cinta terakhir dilelang, perjamuan akan segera berakhir juga. Saat itu, David mengangkat kartunya dan berbicara. MS. Rice, saya ingin menyumbangkan sebuah lagu. Ida baru saja akan membacakan pidato penutup ketika melihat David menawarkan untuk menyumbangkan sebuah lagu. David telah menghabiskan 10 juta di pelelangan hari ini, jadi tidak benar menolaknya. Ida mempersilahkan David untuk naik ke atas panggung. Liddell ingin menyumbangkan sebuah lagu, apakah ada yang mau membelinya? Tanya Ida. Aku ingin membelinya sendiri jika tidak apa-apa. Tanya David. Kau ingin membeli lagumu sendiri? Ya, tentu saja. Karena Pak Liddell ingin membeli kembali lagunya, maka mari kita dengarkan Pak Liddell bernyanyi. Tuan Liddell, Anda menelepon berapa? 100 juta. Berapa? Ida tergagap. Saya menawarkan 100 juta untuk membeli lagu saya. Ida tercengang, begitu pula ratusan tamu yang duduk di bawah panggung. Tidak termasuk Huff dan Andy, semua orang terkejut dengan apa yang mereka dengar. Membeli lagumu sendiri seharga 100 juta.
Bukankah dia pada dasarnya hanya menyumbangkan 100 juta lagi? Kami belum pernah mendengar apapun tentang David di Lake City ini sebelumnya. Dia tidak hanya berteman dekat dengan Tuan Lewis dan Tuan Green, dia juga baru saja menyumbang 100 juta. Tidak ada batasan seberapa kaya orang ini. David berjalan ke piano dan duduk. Lagu yang saya nyanyikan malam ini berjudul Snell. Dengan itu, saya berharap anak-anak dalam video hanya dapat menemukan tempat mereka sendiri di dunia. Dengan itu, David mulai bernyanyi. Melodi lambat melayang dari piano. Haruskah saya melepas cangkang saya yang berat? Dan carilah langit biru. Angin lembut bertiup saat aku menari dengan lembut di langit. Rasa sakit yang saya alami sebelumnya tidak terasa apa-apa lagi. Selangkah demi selangkah, saya naik. Dan menunggu dengan tenang untuk menyaksikan matahari bersinar. Langit yang begitu kecil menyimpan mimpi yang begitu besar. Sedikit keinginan bersembunyi di cangkang yang berat. Selangkah demi selangkah, saya naik. Dan di titik tertinggi, aku terbang melintasi langit di atas sehelai daun. Langit yang begitu kecil menahan keringat dan air mata. Akan ada tempat untukku. Lagu itu selesai. Tepuk tangan gemuruh meletus di bawah panggung. Anak-anak dalam video itu seperti siput dalam lagu David, bagaimana mereka ingin mengalami dunia luar dan menemukan tempat untuk diri mereka sendiri di dunia. Liddell, apakah Anda memproduksi lagu ini? Seseorang dari penonton di bawah bertanya. Aku melakukannya, jawab David. Kamu sangat berbakat, Tuan Liddell. Sangat tampan. Mari memandang David dengan sayang, yang ada di atas panggung. Ini adalah pria yang dia kagumi. Elsa menatap David dengan kaget juga. Dia tidak seperti pria lain. Next.